اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما صالحا متقبلا ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Baik, akhwan dan ummahat yang Allah muliakan, kembali kita bersyukur pada Allah pada bulan Sya'ban ini, pada bulan peningkatan ini kita bisa kembali berjumpa untuk berharap agar majelis kita ini walaupun uh, dalam bentuk dalam jaringan ataupun tidak berada pada satu majelis secara fisik, semoga tetap dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai majelis ilmu yang dihadiri oleh para malaikat, dilimpahi dan diliputi dengan berbagai rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, insya Allah kita ada 2 sesi lagi maksimal mungkin, dan mungkin bisa selesai lebih cepat. Untuk materi kedua, fikih kedua berkaitan dengan siyam ataupun puasa. Baik, di sini saya akan membagi menjadi 2 bagian ya. Pertama, persiapan kita bukan hanya sekedar masalah ibadah ataupun zahir dan sebagainya, tapi kemudian ada persiapan-persiapan lain yang kita bisa lakukan dan mungkin penting dan harus kita lakukan ketika pra Ramadan ini. Baik, saya secara umum di sini sebenarnya materinya tentang amalan-amalan yang dilakukan bulan Ramadan ya. Tapi mungkin di sini beberapa persiapan yang perlu kita lakukan dan nanti untuk pembahasan puasa lebih detail akan kita bahas dalam masalah fikih. Seperti biasa, jika ada pertanyaan dan sebagainya bisa langsung chat, bisa langsung raise hand, atau bisa langsung membuka mic untuk bertanya agar tidak ada yang berlalu dan kemudian kita lupa ataupun waktu tidak cukup untuk bertanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Aku dan ummahat yang Allah muliakan. Hadis yang masyhur muttafaqun alaih riwayat oleh Bukhari dan Muslim. Dari Nabi Salamah dan Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Di sini untuk bertemu dengan Ramadan, akhwat dan ummah yang Allah muliakan, kita perlu memahami bahwasanya Ramadan itu bukan warming up, bukan sebagai pemanasan, bukan sebagai bentuk charging, tidak. Tapi Ramadan sejatinya adalah tempat kita lari sprint, tempat kita memaksimalkan amal, tempat bagaimana kemudian kita beramal dengan semampu yang kita bisa. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah dengan seluruh jerih payah kita, dengan waktu yang kita punya, dengan tenaga yang kita punya, dan dengan segala bentuk kemampuan finansial dan apapun seluruh penyokong, kita memaksimalkan amal di bulan Ramadan. Maka jangan salah persepsi ataupun kemudian jangan sampai salah pemahaman bahwasanya Ramadan adalah ajang untuk warming up, ajang untuk pemanasan, untuk kemudian agar kita bisa bertahan untuk dalam keistiqomahan di 11 bulan berikutnya, tidak. Tapi 11 bulan sebelum Ramadan itu dipersiapkan untuk bagaimana kita bisa maksimal untuk menjemput, untuk mengejar, memaksimalkan semua potensi waktu dan keberkahan yang ada di bulan Ramadan. Maka di sini jangan sampai kemudian Ramadan datang dan Rasulullah mengatakan ragima'an fumri'in adraka Ramadan wa lam yughfarlah. Di sini menariknya, celaka hidung seseorang. Kenapa dikatakan hidung? Karena akhwat dan ummah yang Allah muliakan, hidung ini di antara salah satu penentu ketampanan dan kecantikan seseorang. Karena itu tidak sedikit dari orang yang berusaha melakukan operasi hidung agar lebih mancung. Orang-orang yang mungkin hidungnya mancung ataupun kemudian datar ataupun mancung ke dalam dan sebagainya, maka mungkin memiliki wajah yang mungkin biasa-biasa saja, ataupun bahkan tidak terkategori sebagai wajah yang dianggap cantik ataupun tampan dan ganteng pada laki-laki. Maka Rasulullah mengatakan ragima'an fumri'in. Kenapa diumpamakan seperti itu? Walaupun mungkin kulitnya mulus, tipis, licin ataupun mulus lah intinya, nggak ada pori-porinya dan sebagainya, putih. Tapi kalau nggak ada hidung, itu langsung kehilangan itu, langsung kemudian menjadi bentuknya itu langsung hilang karena di antara salah satu penentu ketampanan dan kecantikan itu adalah hidung. Walaupun kita beramal, walaupun kemudian kita melakukan banyak hal, puasa ikut puasa, kita kemudian tarawih,
tapi kemudian tidak diampuni, maka sama seperti wajah tidak ada hidung. Dan itu diantara perumpamaan yang digunakan oleh orang-orang Arab, dan juga Rasulullah mengatakan raghima anfu imri'in, nggak ada hidungnya, hilang hidungnya. Maka di sini perlu kita pahami tujuan dari Ramadan. Tinggi dari itu adalah orang yang beramal karena menginginkan mendapatkan pahala dari Allah ataupun kemudian mendapatkan surga. Maka beramal untuk surga lebih baik dibanding beramal karena takut neraka. Kalau kita analogikan dengan mahasiswa tadi, student tadi, murid tadi, berbeda cara belajar orang yang pengen juara dengan cara belajar orang yang hanya pengen lulus ujian. Kenapa? Orang yang pengen juara, dia untuk lulus itu sudah standar yang akan dia capai lebih tinggi dari hal itu. Karena dia menginginkan hadiah tambahan, ada prestis yang dia inginkan, ada tempat tertinggi yang ingin dia capai. Maka dia akan belajar lebih serius dibanding orang yang pertama tadi. Dan yang paling mulia dari semuanya adalah orang yang belajar adalah orang-orang yang beramal karena menginginkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tipe orang yang belajar nggak peduli dan dia memang menguasai semua pelajaran, dan membedakan antara orang yang ridha, orang yang menyukai pelajaran, mencintai pelajaran itu dengan hanya sekedar mendapatkan juara. Orang yang mencintai pelajaran itu nggak peduli ini apakah akan keluar di ujian atau tidak, dia akan pelajari. Tapi orang yang juara atau menginginkan nilai yang tinggi, itu hanya fokus pada mata pelajaran yang akan diujikan saja. Maka orang-orang ini termasuk orang-orang yang agak sedikit pelit dalam beramal sebenarnya. Tapi semuanya tadi itu diperbolehkan. Nah, Ramadan standar minimal kita adalah al-maghfur. Allah mengampuni kita, al-ghufran. Bagaimana Allah mengampuni dosa-dosa kita. Maka ini batasan minimal. Maka ini yang sering kemudian kita lupa dan kemudian tidak menjadi perhatian kita. Karena itu Rasulullah mengikat dengan kata-kata iman dan wahtisaba. Kita beramal, kita puasa dengan penuh keimanan dan ihtisab. Ini yang kemudian perlu kita pahami dengan baik. Apa yang dimaknai dengan keimanan? Iman secara pertama adalah kita percaya. Ya nggak ada larangan, nggak ada masalah. Ada orang yang berpuasa memotivasi agar dia ikhlas dalam berpuasa dengan mencari kira-kira apa hikmah puasa, apa kebaikan puasa, itu diperbolehkan. Tapi lebih tinggi orang-orang yang melaksanakan puasa karena memahami ini perintah Allah. Maka orang yang ketika memahami ini perintah Allah, dia lakukan dengan langsung, dengan sendirinya, tanpa kemudian bertanya dengan banyak hal. Boleh-boleh saja kita mencari kira-kira hikmahnya apa, agar membuat kita semakin yakin, itu boleh. Dan yang kedua adalah iman bermakna juga aman. Dia merasa tentram, dia merasa aman. Maka bagaimanapun dia nggak makan, dia lapar dan sebagainya, tidak ada sedikit pun kegelisahan di hatinya. Nggak sibuk tuh lihat berapa jam lagi nih buka nih, berapa jam lagi ini sebagainya. Ini ntar bukanya apa yang kita makan dan sebagainya. Kalau sahur dalam artian sebagainya mungkin masih panjang nih waktu kita untuk dan sebagainya. Maka tidak ada rasa tentram di hatinya. Dia seolah-olah sedang mengejar waktu, seolah-olah sedang melakukan sesuatu yang penuh dengan hutang. Maka iman, dia percaya dan tentram, oh ini perintah Allah cukup dan Allah tidak akan pernah menyanyiakan dia. Dan dia melakukan itu karena berharap kepada Allah, bukan kepada manusia, percaya kepada Allah. Dia melakukan semua ini karena yakin dengan balasan yang Allah berikan, yakin dengan karunia yang Allah berikan. Maka karena itu di hadis yang lain, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Ada yang puasa, orang puasa dia puasa. Orang sahur dia sahur, orang menahan lapar. Orang berbuka dia ikut berbuka, tapi orang dapat pahala, dia cuma dapat haus dan dahaga. Ada orang di hadis yang lain, wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahru wan nasab. Orang bangun habis berbuka, kemudian pergi ke masjid salat tarawih, dia ikut. Pulang dia ikut pulang. Orang bangun sahur dia bangun sahur, orang sahur dia juga ikut. Orang dapat pahala, dia cuma dapat begadangnya dan lelahnya. Karena apa? Karena dalam artian ada hal-hal yang kemudian tidak dia pahami sehingga kemudian menjadi sia-sia. Ini di antara makna keimanan. Dan yang kedua adalah ihtisab. Ihtisab ini dalam bahasa Arab berasal dari kata-kata huruf ha, sin, dan ba. Maka ha, sin, dan ba ini minimal bermakna dua hal.
Pertama dari kata-kata hasiba yahsibu. Ini artinya menerka, mengira-ngira. Karena itu dalam ayat banyak ya. Afa hasibatum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un. Ayah apa ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira, manusia berpikir bahwasanya mereka akan masuk dikatakan beriman, mengatakan mereka beriman padahal mereka belum diuji. Apakah kalian mengira bahwasanya kalian diciptakan itu sia-sia dan kalian tidak akan kembali kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat kedua juga adalah kita pertama mengira-ngira. Kita mengira-ngira ini biasanya kalau kita berikan hadiah, kita melakukan sesuatu, kita mengira-ngira nih, kira-kira hadiah ini jika tipikal orang seperti ini diterima nggak ya? Saya punya istri seperti ini, punya anak seperti ini. Oh, dia tipikalnya seperti ini, nggak suka diberi ini dan itu. Maka ketika kita mengira-ngira, maka kita berusaha mencari sesuatu yang layak untuk diterima. Maka bagaimana mungkin kita melakukan amal, bagaimana mungkin kita melakukan kebaikan, tapi kemudian penuh dengan cacatnya. Nah, di sini kemudian dengan penuh ihtisab, penuh perkiraan, maka membuat amal ini kemudian bisa diterima. Dan kemudian yang kedua adalah dari kata hasiba ini ataupun hasin dan ba ini menghitung, yaitu hasuba yahsubu, artinya menghitung. Karena itu muhasabah juga bermakna antara dua tadi dengan memperkirakan. Kemudian yang kedua menghitung-hitung amalan. Tapi di sini perlu kita garis bawahi, kita menghitung amalan dengan amalan kita sebelumnya, tidak sibuk dengan menghitung amalan orang lain. Nah, di sini berarti ada dua hal, amalan batin dan amalan zahir. Untuk kesempatan kali ini dengan waktu yang ada, kita coba mempersiapkan berbagai macam hal dalam masalah batin, dalam masalah berkaitan dengan hati, agar bagaimana Ramadan kita maksimal. Agar tujuan dari Ramadan itu kita dapatkan. Setidak-tidaknya adalah kita masuk pada kategori orang-orang yang bertakwa, dan takwa salah satu level terendah untuk diterimanya amal. Karena Allah mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya akan menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Jika tidak masuk kategori bertakwa, maka amalan dia seperti tadi. Ragimaan pemberiin. Dia beramal tidak diampuni, dia beramal puasa dia dapat laparnya doang, dia kemudian qiyam hanya dapat lelahnya saja. Karena tidak masuk pada kategori orang-orang yang bertakwa. Baik, di sini ada beberapa amalan yang perlu kita lakukan persiapan untuk kemudian baru kita nanti masuk kepada fikih puasa, dan ini juga berkaitan dengan bulan puasa itu sendiri. Yang pertama adalah keikhlasan. Aku dan umat yang Allah muliakan, ikhlas ini dari bahasa Arab, dari kata-kata bermakna artinya adalah pure, murni. Artinya adalah bersih. Karena itu perumpamaan yang Allah sebutkan dalam surah Al-An'am itu seperti susu yang berada di antara kotoran dan darah. Dia tidak boleh terkontaminasi walaupun sedikit pun. Dan para ulama mengatakan al-ikhlas itu adalah sarful amal mutaqarriban bihi ilallahi wahdah. La riya'an wa la sum'ah. Mengerahkan seluruh amalan tujuannya untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Wahdah saja. Ini puasa tapi tujuannya adalah agar bisa diet. Ya mungkin nggak akan kurus-kurus. Berpuasa agar kemudian ya banyak mungkin faktor-faktor kesehatan yang ingin kita capai. Boleh silakan. Tapi bagaimana jangan sampai faktor kesehatan menjadi prioritas kita. Bahwasanya puasa ini karena cukup dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan hal ini apakah dengan kondisi sakit dan sebagainya, tapi karena kita dengan perintah Allah kita lakukan. La riya'an wa la sum'ah. Beda dengan antara ria dengan sum'ah. Ria ini pengen dilihat, sum'ah ini ingin didengar. Ria ini nampak secara langsung. Dari kata-kata ra'a ya nampak. Kalau sum'ah ini adalah ada perantara. Kita mungkin menginginkan apresiasi dari si fulan, dari si A, dan kemudian dia tidak ada di sekitar kita. Tapi kita ingin agar dia tahu dengan amalan yang kita lakukan, kontribusi yang kita berikan, maka tiba-tiba apakah ada istrinya, apakah ada anaknya, apakah ada pembantunya, maka kita bekerja semaksimal mungkin di depan orang ini dengan harapan nanti dia akan cerita kepada bosnya, cerita kepada suaminya, cerita kepada orang tuanya, dan memuji kita. Ini dikatakan dengan sum'ah. Wala talaban lidunya, juga bukan untuk mengejar dunia. Wala tasannu'an lil khalqi, juga bukan untuk membuat seorang hamba ataupun siapapun makhluk Allah itu menjadi bahagia. Wa inna ma yarju bihi, lihat ini yang tadi. Sawab Allah, dia menginginkan pahala dari Allah, takut terhadap iqabnya, takut terhadap azabnya, terhadap hukuman Allah, wa yatma'u fi ridha, dan dia berambisi, tamak. Kalau bahasa kita tamak itu kategorinya negatif, tapi dalam hal ini wa yatma'u fi ridha, dia berambisi, tidak pernah merasa cukup untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala.
Ini penting, karena itu ikhlas itu penentu diterimanya amal. Dan ikhlas itu adalah tahapan awal. Beda dengan sabar. Sabar itu ketika sudah ada musibah. Baru kemudian kita sabar. Udah, sabarkan. Ikhlaskan aja. Itu dalam artian kita bersabar dengan kondisi yang ada. Tapi ikhlas adalah tahapan awal untuk menentukan tujuan. Kita belum beramal sama sekali dan kita mulai mengikhlaskan diri. Kemudian, nah di sini, aku dan Allah muliakan sering tersampaikan dan maka dalam banyak ayat, kategori mukhlas dengan mukhlis dua hal yang berbeda. Karena itu kenapa kita mulai diminta dengan waktu yang tersisa ini memperbanyak menggenjot amal agar karena mukhlas ini di makna yang lain adalah juga kategori orang-orang yang spontan dalam beramal. Orang-orang yang sudah terbiasa dalam beramal sehingga ketika Ramadan dia bukan menjadi orang yang ikhlas, bukan mukhlis. Orang yang berusaha untuk ikhlas, tapi mukhlas, orang yang sudah terbiasa dengan keikhlasan. Karena apa? Orang-orang mukhlas ini setan sudah angkat tangan. Saya tidak bisa buat apa-apa dengan orang-orang ini. Illa ibadakan minhumul mukhlasin. Atau di ayat lain banyak ya. Illa ibadallahil mukhlasin dan sebagainya. Maka contoh ya, membedakan antara mukhlis dengan mukhlas dalam sebuah cerita dalam perang Mu'tah. Rasulullah mengirim 3 orang mengatakan menyampaikan berpesan bahwasanya yang pertama sekali yang nanti memimpin peperangan menjadi pemimpin itu adalah Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian Rasulullah mengatakan jika Ja'far syahid, maka yang menggantikan adalah Zaid. Jika Zaid syahid, maka yang menggantikan adalah Abdullah bin Rawahah. Jika Abdullah bin Rawahah wafat, maka kalian menunjuk salah satu dari kalian yang menjadi pemimpin. Benar, Ja'far maju dan dengan izin Allah kemudian tangannya ditebas, putus tangan kanannya. Langsung diambil dengan tangan kirinya, ditebas lagi, putus. Dan kemudian dengan sisa-sisa lengan yang ada, beliau memeluk panji peperangan ini agar tidak roboh, tidak jatuh. Dan kemudian beliau ditombak, syahid dan wafat. Allah kemudian menjanjikan kepada Ja'far sayap di surga karena apa yang beliau lakukan ini. Ketika melihat panji itu akan jatuh, Zaid tanpa berpikir panjang langsung itu mengambil panji. Langsung mengambil benderanya agar tidak jatuh. Dan hal yang sama terjadi pada Zaid. Ketika melihat hal tadi, Abdullah bin Rawahah dan Rasulullah sudah memberitahu kepada mereka akan syahid. Itu ada keraguan-keraguan di hatinya. Terkenal dalam masalah sirah, dalam kitab-kitab sirah, beliau berusaha mengeluarkan syair untuk memotivasi dirinya agar untuk bisa mengambil panji ini. Singkat cerita, beliau ambil panji ini, dan dengan izin Allah beliau syahid. Maka dipilihlah kemudian Khalid bin Walid yang membawa kemenangan untuk kaum muslimin. Di sisi lain, Rasulullah di Madinah bermimpi bahwasanya melihat 3 orang sahabat ini itu tertidur di surga. Tapi ada yang aneh. Abdullah bin Rawahah tidur kurang nyaman. Yang ternyata diselidik oleh Rasulullah dalam mimpi tersebut, ranjang kasurnya itu ataupun ranjangnya itu ternyata salah satu kakinya patah. Sehingga ranjangnya mereng. Maka di sini kemudian Rasulullah mentakwilkan dengan keraguan-raguan Abdullah bin Rawahah. Aku dan umat yang Allah muliakan, di sini sama-sama beramal, iya. Di sini sama-sama mendapatkan pahala yang sama, iya. Tapi kemudian bentuk usaha kita melakukan dengan spontan atau tidak itu menentukan hasil. Maka orang-orang yang spontan, orang-orang yang terbiasa dalam beramal, itu setan sudah angkat tangan. Karena itu di antara Allah menyelamatkan Nabi Yusuf dari, mohon maaf, melakukan sebuah dosa yang besar, itu bukan karena beliau Nabi, tidak. Tapi Allah mengatakan, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya, innahu min ibadina mukhlasin, bukan minan nabiyyin. Karena kategori sudah mukhlas. Maka karena itu dari sekarang, agar kita bisa kategori menjadi mukhlas dalam bersedekah, dari sekarang kita bersedekah. Agar mukhlas dalam salat tepat waktu, dari sekarang tepat waktu. Agar mukhlas dalam baca Quran, dari sekarang baca Quran. Agar mukhlas dalam berbagai amalan yang lainnya, dari sekarang. Sehingga kemudian ketika Ramadan, kita tidak butuh energi lagi mendidik hati kita, tidak butuh energi lagi untuk memaksa jiwa kita untuk bisa beramal dengan lebih maksimal. Ini di antara contoh ikhlas ya. Seorang tabi'in bernama Daud bin Abi Hind. Selama 40 tahun dia berpuasa dan enggak ada orang yang tahu. Ini bukan puasa wisol, ini bukan puasa bersambung ataupun puasa dahar, puasa tidak selama setahun penuh, tidak. Beliau kemungkinan berpuasa puasa Daud. Tapi dengan bentuk keikhlasan beliau bagaimana menyembunyikannya, maka dia bekerja sebagai di sini khazaz. Khazaz ini diartikan juga sebagai penjual kain sutra ya. Maka untuk menjaga informasi agar keluarganya tidak tahu dia berpuasa, udah dia bawa makanan dari rumah. Keluarganya berpikir nanti akan dimakan makanan ini, bekal ini nanti di pasar. Nah, dititipkan, diinfakkan, disedekahkan kepada orang lain. Ketika dia di pasar, dia mengatakan nanti akan makan di rumah, baru pulang nanti baru makan di rumah. Maka orang di pasar mengira dia makan di rumah,
Orang di rumah mengira dia makan di pasar. Maka selama 40 tahun berusaha menyembunyikan keikhlasan. Berusaha menyembunyikan amal sehingga kemudian lebih terjaga, lebih pure, tidak rusak dan tidak terkontaminasi. Yang kedua juga penting dalam bulan Ramadan ini agar amalan kita baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tawadhu. Di sini mungkin di kalangan orang-orang yang dalam artian kategori yang beriman, orang-orang yang soleh dan sebagainya, setan juga tidak akan diam, tidak. Maka jika dia tidak mampu membuat kita menjadi ahli maksiat, mereka akan membuat kita menjadi orang yang merasa soleh. Sini ya, di garis bawahi. Ketika setan tidak mampu membuat kita menjadi ahli maksiat, dia akan membuat kita merasa menjadi orang yang paling soleh. Nah ini bahaya. Jadi tawadhu dalam beramal. Tawadhu itu dari kata-kata wadha'a, wadha'a itu meletakkan. Tawadha'a, maka kita berusaha merendahkan, meletakkan harga diri kita ataupun kemudian merasa izah kita di bawah kita di depan orang lain. Dan Hasan Al-Basri mengatakan, "At-tawadhu an takhruja min manzilika wa la talqa musliman illa ra'aita lahu 'alaika fadlan." Ketika kamu keluar rumah dan bertemu dengan seorang muslim, kamu tidak mengira, tidak berpikir melainkan orang itu jauh lebih baik dari kamu. Jadi membuat kita akhirnya tidak merasa sombong, tidak merasa lebih baik dibanding yang lain. Dan juga tolak ukur kebenaran itu, kata tawadhu itu, kata Fudail bin Iyad, selama itu kebenaran, kita terima walaupun dari seorang bayi, walaupun dari seorang anak kecil, walaupun dari seorang yang paling bodoh ataupun yang paling dianggap tidak paham dalam masalah agama. Selama itu benar, kita terima. Nah di sini kita nanti akan diuji nih. Ada yang sudah qiyam, ada yang sudah khatam Quran berkali-kali, ada yang sudah melakukan banyak amalan sebagainya. Maka di sini kita perlu berpikir bahwasanya mungkin ada orang yang sedang tidur, kita qiyam. Jangan merasa lebih soleh, tidak. Mungkin dia tidur untuk bisa menjadi beramal dengan lebih baik. Kita qiyam dari selesai tarawih sampai tidur lagi, tapi kemudian paginya kita tidur seharian. Orang ini tetap bekerja, tetap membantu, banyak masalah yang dia selesaikan. Maka yang lebih mulia siapa? Maka di sisi Allah yang menentukan. Karena itu juga di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ibadur rahman. Wa ibadur rahman di sini lihat, mereka sudah digelari dengan ibadur rahman, dinisbahkan kepada Allah. Tapi mereka berjalan haunan. Mereka tidak menyombongkan diri. Karena itu tidak menampakkan apa yang banyak dari mereka. Maka di sini juga kita perlu menjaga hati. Dan wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Bagaimana mungkin mereka bisa mengatakan salam? Karena tetap mereka mengatakan yang baik, mengatakan yang mulia, mengatakan perkataan yang baik kepada orang lain. Karena mereka menganggap mereka ini tetap bagaimanapun mereka bodoh, walaupun mereka mengatakan mendebat mereka dengan hal tidak baik, mereka mengatakan kebaikan karena anggapan mereka tetap lebih mulia dari kita selama dia muslim. Tapi jangan kebalik. Kita kemudian menganggap semua orang lebih baik dibanding kita, walaupun dia kafir, itu kesalahpahaman. Oke. Kita persingkat dan juga Allah memerintahkan kita untuk tawadhu ya, agar kemudian tidak ada yang saling menzalimi dan tidak ada yang sombong terhadap yang lainnya. Kemudian di antara hal yang juga penting untuk kita persiapkan agar Ramadan kita menjadi lebih baik, ibadah kita diterima oleh Allah adalah dengan memaafkan. Memang tidak ada dalil khusus meminta kita saling bermaaf-maafan sebelum Ramadan, tidak. Tapi kemudian di sini salah satu doa yang selalu kita baca adalah Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ataupun fa'fu anni. Allah, Engkau Maha Pengampun, Maha Dermawan. Engkau mencintai al-afwa. Bagaimana mungkin kita meminta kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni ketika malam Lailatul Qadar, tapi kita tidak pernah memaafkan orang lain? Maka ini kemudian menjadi hal yang ironis, menjadi hal yang tidak cocok. Maka jika seandainya kita agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dengan memaafkan. Dan bagi yang terakhir, sebenarnya banyak lagi, tapi di antara yang paling penting juga di antara amalan batin adalah ihsan. Ihsan ini secara bahasa tidak bisa dikatakan dengan profesional, tidak, karena ihsan ini melakukan lebih baik dibanding yang diminta. Karena dikata-kata ahsan dari dalam bentuk isim tafdil. Maka kalau profesional melakukan sesuatu sesuai dengan yang diminta, tapi ihsan lebih baik dibanding apa yang diminta. Karena itu ihsan itu dalam dua makna, dalam dua syarat adalah kita beribadah karena kita mencintai Allah, kan ka'annaka tarah. Karena tidak ada seorang hamba melainkan berharap untuk bertemu dengan Allah. Maka beramal dengan cinta, mencintai amalan ini. Karena itu orang yang beramal dengan ihsan itu karena ridho, karena suka, bukan karena hanya perintah saja. Baru yang kedua adalah orang yang diawasi. Orang yang bekerja kemudian ada supervisornya, ada mandor, sebagainya, maka tidak bisa bermain-main. Nah, ihsan itu di sini perlu kita pahami. Ihsan itu bukan, lihat di sini, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang paling ihsan
Bukan ayyukum aktsaru amala. Di sini kita perlu perhatikan. Di bulan Ramadan ini akan banyak subhatnya, akan banyak setan dan sebagainya. Kita berlomba-lomba mengkhatamkan Quran, kita berlomba-lomba memperbanyak amalan. Tapi nggak ada satupun yang diterima karena mungkin Quran kita baca asal baca, kita nggak peduli dengan adabnya, kita tidak peduli dengan makhraj dan tajwidnya, kita tidak peduli dengan bagaimana hal-hal yang harus kita lakukan. Hanya sekedar kita khatam 3 kali, 5 kali, 10 kali dan sebagainya. Bahkan mungkin kita baca Quran tapi kemudian tidak digerakkan bibirnya, maka juga tidak. Kita qiyam lebih banyak antuknya dan sebagainya. Kita makan berlebihan, maka tidak ihsan. Maka ihsan itu bisa mengetahui mana yang lebih utama dari yang utama. Bisa kemudian memilah mana yang paling sedikit mudarat dari mudarat yang harus kita lakukan. Maka kemudian bisa mencari yang paling besar masalahnya dari berbagai masalah yang ada. Ini dikatakan dengan ihsan. Dan di antara baiknya ihsan ataupun pentingnya ihsan adalah Allah mengatakan walan yajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di sini akhwat dan ummahat Allah muliakan, timbangan Allah dengan timbangan manusia beda. Kalau kita analogikan dengan kita berinfak selama bulan Ramadan, setiap hari berinfak Rp1.000 dan kemudian antara berinfak Rp1.000 setiap hari, kemudian ataupun dengan kita berinfak langsung 300.000 sekali berinfak. Di sini berbeda. Kalau seandainya selama 30 hari kita berinfak setiap hari 1.000 dan kemudian ada pada satu waktu, apakah di bulan Ramadan atau di bulan yang lainnya, kita berinfak dengan nilai misalnya 100.000. Anggaplah di bulan Ramadan. Tapi di antara celah-celah hari tadi kita berinfak dengan 100.000. Maka anggaplah totalnya kita berinfak dengan jumlah 329.000. Di sisi lain kita ada yang langsung berinfak dengan jumlah 350.000 tetap dalam satu waktu. Maka di sini berbeda di sisi Allah. Karena dalam ayat ini walana yajziyannahum ajrahum, kami akan memberikan. Berarti jika seandainya 30 hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan dikalikan dengan yang paling baik, bi ahsan, yang paling ihsan. Apa yang paling ihsan? Mungkin secara nominal paling tinggi dan kemudian secara pahala paling banyak, secara nilai paling bagus. Kalau seandainya 100.000 tadi diterima oleh Allah, maka 100.000 ini yang dianggap infak yang 1.000 tadi pahalanya disamakan dengan yang 100.000. Karena itu bi ahsani makan bi amal. Tapi kalau kita beramal banyak, kita baca Quran banyak, tapi semuanya cacat, semuanya nggak ada yang bisa diterima, maka semuanya jadi sia-sia. Maka kemudian amalan kita tidak ada nilainya. Allah lebih shawab, ini mungkin di antara beberapa amalan batin yang perlu kita perhatikan. Baru kemudian kita satu persatu akan masuk ke dalam fikih puasa. Silakan jika ada pertanyaan berkaitan dengan hal ini. Nggak ada ya? Baik. Ada nih Ustaz, satu. Silakan Mbak Alfia Hani yang menyampaikan langsung pertanyaannya. On audio aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya terkait tadi yang di awal mungkin ya, terkait masih pembukaan. Tadi Ustadz bilang Ramadan itu adalah tujuannya tempat kita memaksimalkan amal di bulan Ramadan gitu kan ya, memaksimalkan amal. Nah, aku masih bingung nih Ustadz, maksudnya memaksimalkan ini kayak gimana? Soalnya apakah dulu sebelumnya tuh sebelum berumah tangga mungkin fokusnya ibadah terus gitu kan, tapi setelah udah masuk berumah tangga rasa-rasanya kayak kangen pengen ibadah fokus kayak gitu. Tapi pernah dengar juga kalau misalkan ya udah kita kayak ibadah biasa aja kayak melakukan di luar baca Quran nggak apa-apa, yang penting kayak ibadah biasa aja gitu. Tapi maksudnya aku di sini memaksimalkan ini kayak gimana gitu Ustadz, maksudnya gitu. Mohon masukannya gitu. Oke, jazakallah khairan sebelumnya. Baik, ya satu persatu ya. Bahwasanya di sini perlu kita pahami jika Rasulullah dikatakan dalam masalah berinfak ya, kan ajwadan nas, adalah orang yang paling baik. Tapi di Ramadan dimaksimalkan oleh Rasulullah. Para ulama bisa yang sehari-hari mungkin khatam dalam sebulan, di Ramadan bisa beratus-ratus kali khatamnya. Karena itu Ramadan bukan sesuatu tempat warmin up, tidak gitu. Ini yang pertama kita pahami. Maka jika seandainya kita mampu, karena itu kita bentuk melatih diri. Maka jika dari sekarang kita melatih, maka kita harus bisa memultiply, memperbanyak, melipat gandakan jumlah amalan yang bisa kita lakukan di Ramadan di luar dibandingkan dengan di luar Ramadan.
Nah, jika seandainya berbicara tentang kita sudah berkeluarga, sudah punya anak dan sebagainya, udah biasa saja. Itu benar, itu boleh juga. Tapi dalam artian ini tahapan bagaimana agar kita istiqomah. Maka ini berlaku di luar. Ya. Maka dengan kita tidak terbiasa beramal, kemudian kita mempres diri kita, maka kemudian akan membuat kita mental ya. Seperti per ditekan, semakin ditekan dia akan mental. Karena itu nggak mungkin orang bisa berlari jauh kalau dia tidak terbiasa untuk latihan. Nah, kalau kita langsung menekan diri kita di bulan Ramadan dan kita tidak terbiasa untuk mengikhlaskan diri, memaksimalkan amal dari luar Ramadan, maka memang di sini mungkin akan mental. Karena itu memang bahwasanya di bulan Ramadan adalah waktu bukan untuk waktu berleha-leha, tidak. Waktu yang akan berjalan dengan cepat, setiap waktu dan setiap detik adalah keberkahan dan kebaikan. Maka di sini adalah memang pada dasarnya kita perlu memaksimalkan amal, karena banyak ya kita lihat dari para sahabat Rasulullah, dan bahkan Rasulullah bisa ketika sudah 10 hari terakhir, di sini nanti kita juga bahas memungkinkan. Perlu dipahami akhwat dan umahat yang Allah muliakan, i'tikaf di 10 hari terakhir itu bukan hanya sekedar mencari Lailatul Qadar, tidak. Karena kalau kita ingin mencari Lailatul Qadar, maka mungkin lebih baik kita beramal dari hari pertama Ramadan, karena pasti akan turun Lailatul Qadar itu. 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Allah bersumpah dengan hari itu. Dalam surah Al-Fajr, wal fajr walayalin 'ashr. Dia punya kemuliaan yang kemuliaannya tidak bisa terwakilkan oleh malam-malam yang lain. Maka di sini tempat kita memaksimalkan amal, dan bahkan Rasulullah syadda izarahu, menguatkan sarungnya, menguatkan ikat pinggangnya, mengajak keluarganya dan anak-anaknya. Maka ini yang seidealnya. Baru jika seandainya ada hal-hal yang lain, maka di sini nanti kita ihsan. Ini yang dikatakan dengan ihsan. Kita beramal ketika sudah punya anak, dengan masih jomblo, dengan masih single, beda. Jika seandainya kualitas bacaan kita berkurang, maka kita bisa memaksimalkan amalan yang lain. Banyak amalan yang lain yang bisa kita maksimalkan. Apakah memberikan iftar, apakah bersedekah diperbanyak, apakah dengan kita berzikir, apakah dengan kemudian di antara hal yang lainnya kita memperbanyak doa, apakah kemudian kita tidak melewatkan hal-hal yang kecil dan sebagainya. Maka masih banyak amalan yang lain di sini bentuk ihsan kita. Sehingga semua pihak tetap mendapatkan haknya masing-masing dan amalan kita tetap bisa digenjot. Karena itu jangan sampai kita berpikir biasa-biasa saja, itu dikatakan raghinaan fubriin. Ramadan datang dia nggak nyadar nih, Ramadan datang tapi dia nggak peduli nih. Ini di antara makna yang perlu kita pahami bersama. Karena itu di antara para sahabat dan Rasulullah mulai syadda izarahu, mengokohkan ataupun mengencangkan ikat pinggang dan juga sarungnya. Allah bisallam. Baik, selanjutnya. Di sini tadi Bentar Ustaz, tadi ada berarti yang kualitas Mbak Dewi, Afan belum selesai ya pertanyaannya? Sorry. Ya, di sini ada di chat, terserah dikembalikan kepada. Iya, oke. Ya. Coba dulu. Tadi Mbak Dewi sama Mbak Waradina ini beda ya? Boleh pakai nama lengkap ya? Tapi tadi Mbak Dewi udah nggak resen ya? Mbak Dewi apakah masih mau ngasih pertanyaan? Ya, silakan. Ya, tadi saya belum nangkep yang bagian perbedaan mukhlis sama mukhlas, Ustaz. Saya berikan analogi gampang ya. Mukhlis itu berusaha ikhlas, dia masih berusaha. Contoh yang sering saya contohkan itu, ini anak gadis misalnya. Baru pulang dari kampus, pulang kampung ke rumah gitu. Nah, kemudian lihat ada tempat yang kotor, ada rumah belum disapu, udah disapu sama dia. Karena sedang pulang kampung, bahagia pengen berbakti pada orang tua. Besoknya itu banyak kegiatan dan langsung pulang kampung capek-capek ngantuk tidur. Disuruh sama orang tua kita tolong sapu gitu. Nah, itu berat tuh kita tuh. Kita nyapu tapi dengan hati yang berat. Itu kategori mukhlis. Karena akan ada kita ada pergolakan di hati kita. Kalau mukhlas, nggak peduli apapun kondisinya, maka spontan. Contoh mukhlas itu misalnya yang sudah menikah, ataupun para ibu-ibu kita. Itu nggak peduli panas badannya, nggak peduli sakit dan sebagainya. Jika anaknya misalnya harus menyediakan makanan, disiapin makanan. Siapin sarapan, dan itu pekerjaan harian. Maka jangan coba tanya ke orang tua kita, ke ibu kita sedang panas, sedang demam, habis itu masih masak makanan sebagainya, mak, ibu, umi, sebagainya, ikhlas nggak perlu kita tanya. Itu kategorinya sudah mukhlas karena melakukan amalan dengan spontan tanpa banyak tanya dan memang tidak ada harapan manusia yang kita inginkan.
Nah, kalau mukhlis, ada mukhlis dalam Al-Quran, tapi mukhlis ini itu orang-orang yang baru berusaha menjaga keikhlasannya. Kita baru beramal nih, kayak awal-awal Ramadan, semangat, itu mukhlis dia. Tapi sudah pertengahan, kita kemudian eh, datang nggak ya, dan sebagainya, itu masih kategori mukhlis. Tapi kalau seandainya memang kita nggak peduli lagi, kita sudah terbiasa dengan hal tadi, maka itu sudah masuk kategori mukhlas. Maka mukhlas itu orang yang sudah spontan dalam beramal, orang yang sudah terbiasa dengan beramal, dan mukhlas ini adalah kategori orang-orang yang tidak akan mampu digoda oleh jin dan setan. Mungkin bisa dipahami ya. Allah. Oke, lanjut pertanyaan yang di grup, yang di chat. Kuantitas atau kualitas yang perlu diutamakan setelah Ramadan? Nah, secara dasar kualitas lebih penting dibanding kuantitas, kan itu ahsan. Tapi perlu dipahami, kualitas itu ada batasan minimal kuantitas yang harus terpenuhi. Dipahami ya? Karena tidak dikatakan berkualitas juga, tidak dikatakan ihsan juga. Jika orang sholat zuhur cuma 3 rakaat, maka tidak dikatakan berkualitas. Maka ada batasan kuantitas minimal yang harus dimiliki. Karena itu memang dengan berusaha kita memperhatikan kualitas dan memperbanyak kuantitas, itu kategori ihsan. Jadi kalau seandainya oke, karena itu selalu, dan kategori kebaikan dalam Al-Quran itu pada setiap benarnya huruf ya, bukan pada setiap banyaknya yang kita baca, tidak. Jangan banyak yang kita baca tapi kemudian tidak ada yang benar, tidak ada yang layak, maka tidak ada nilainya. Sama kita jualan apa, bisa jualan celana tapi sobek semua, yang nggak ada yang laku itu. Kita jualan makanan tapi asin semua, nggak ada yang laku itu. Tapi mungkin kita jualan 5 tapi enak semua, maka yang 5 ini laku. Yang misalnya 100 kita masak semua tapi bantat semua, nggak ada yang laku, maka rugi. Karena itu berusaha menjaga kualitas dengan tetap memperhatikan kuantitas minimal dan kemudian memperbanyak sebanyak mungkin dengan kategori standar kualitas yang layak untuk diterima. Karena itu tadi ihtisab, kita kira-kira dan kemudian kita hitung nih, layak nggak yang kita masuk surga, layak nggak ya kemudian amalan ini akan ditampilkan di depan Allah. Wallahu a'lam. Oke, syukran Ustaz. Jazakumullah khairan. Lanjut, insyaallah. Baik, sebentar. Laptop saya ini lobet ya. Saya ngambil casan enggak? Oke, Ustaz. Oke ya, Masya Allah menarik sambil menunggu Ustaz Azam. Ternyata kita dapetin poin bahasa-bahasa yang ternyata penting ya. Mukhlis sama mukhlas, kemudian bagaimana menentukan kuantitas dan kualitas, dan juga bagaimana kita bisa beribadah hati. Saya pernah baca itu para sahabat itu mereka mendapatkan Lailatul Qadar itu karena ibadah hatinya. Jadi semoga kita di Ramadan kali ini juga bisa memaksimalkan ibadah hati kita. Nanti sama ya, kalau misalnya ada yang nanya sama Ustaz Azam, boleh disampaikan langsung atau bisa via kolom chat. Oke, ada pertanyaan yang lain? Cukup ya? Ya, ada. Baik, sekarang kita masuk ke dalam fikih puasa. Baik, ini fikih ya, tapi walaupun sebenarnya masalah puasa ini adalah di antara hal yang juga kita perlu pahami bersama. Akhwat dan ummah yang Allah muliakan, di hari kiamat, tatkala kita dipreteli oleh Allah Subhanahu wa taala, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak punya apa-apa ya. Dan bahkan seluruh anggota tubuh kita itu menjadi saksi untuk menghujat kita. Amalan yang akan menjadi pengacara kita nanti di hari kiamat itu cuma 2. As-siyam wal Quran. Quran akan menjadi datang ke depan Allah membela kita, menjadi pengacara jika kita memang dianggap oleh Quran itu sebagai sahabatnya. Dan yang kedua adalah siyam Quran. Maka 2 amalan ini yang akan datang kepada Allah menjadi pengacara kita. Maka jangan menyepelekan masalah puasa. Dan puasa di Ramadan itu tidak akan tergantikan nilainya dengan puasa di hari-hari yang lain. Itu di hadis yang lain dikatakan, jika seseorang mengqadha puasanya ataupun tidak berpuasa di bulan Ramadan 1 hari, jika dibandingkan nilai puasa nilainya dengan berpuasa selama setahun penuh,
itu nilainya tidak akan tergantikan nilai pahala yang ada di bulan Ramadan. Itu juga para akhwat dan ummahat yang Allah muliakan, jika memungkinkan dan memang setelah konsultasi dengan dokter tidak memberikan mudarat kepada diri kita, maka termasuk Yusuf Qaradawi dan beberapa ulama kontemporer memperbolehkan mengkonsumsi obat penunda haid dengan melihat besarnya potensi kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Termasuk begitu dengan para akhwat dan ummahat yang menyusui, yang hamil. Maka jangan berpikir hanya udahlah saya lelah dan ada keringanan untuk tidak berpuasa. Oke, benar. Tapi fadilah pahala yang Allah berikan itu tidak akan tergantikan dengan kita qada dan sebagainya di luar bulan Ramadan. Maka puasa di antara amalan yang besar nilainya, di antara amalan yang bahkan Allah mengatakan was-saumu li, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Bayangin kalau kita berlomba, itu belum dinilai oleh jurinya, itu juri langsung oke nih, ini untuk saya ya. Udah langsung di-coupling. Itu bukan dikatakan dalam artian ada yang lomba, kalau dia juara satu mungkin bagus, paling bagus dari yang ada. Tapi belum tentu paling layak ataupun paling disukai, paling tinggi nilainya ataupun paling disukai oleh juri. Tapi kalau diambil, dibooking oleh juri, itu pasti paling baik. Allah mengatakan was-saumu li wa ana ajzi bihi. Aku yang akan memberikan pahala. Maka di sini aku dan ummahat yang Allah muliakan, jangan menyepelekan dalam permasalahan puasa, apalagi kemudian puasa kita tidak ada nilainya sama sekali. Dengan banyaknya kemaksiatan nih, kita berpuasa ikut ghibah, kita berpuasa bahkan masalah sholat dan sebagainya tidak kita lakukan dan sebagainya. Maka di sini kita seolah-olah mengisi sebuah gelas yang bocor ya. Jadi isi terus, tapi di satu waktu dia juga keluar terus. Maka dalam artian kita beramal dengan sia-sia. Baik. Pengertian puasa, ini gampang ya. Puasa secara bahasa adalah al-imsak. Imsaknya artinya menahan. Maka secara istilah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa dari fajar. Nah ini garis bawahi. Fajar ini dari waktu subuh. Bukan dari hayya 'alas shalah, bukan dari hayya 'alal falah, bukan dari waktu azan. Jadi perlu digaris bawahi, bukan dari azan subuh sampai azan maghrib, tidak. Tapi min tulu'il fajr ila ghurubi syams. Dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Tolak ukurnya bukan azan. Tolak ukurnya bukan radio. Tolak ukurnya bukan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah ataupun selesai takbir, tidak. Tolak ukurnya ketika fajar masuk dan ketika terbenamnya matahari. Maka di sini jangan bermain-main juga. Kita berusaha, oke lah masih belum minum, sebagai silakan minum, enggak. Jangan sampai kita berpuasa ternyata nilainya nol, nilainya nihil dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa Ramadan salah satu rukun Islam. Ini di antara fadilah puasa ya. Ini saya ringkas dalam bentuk poin-poin dan ini semua dari hadis ini. Puasa ini adalah hadisnya dia hisnun dari berbagai maksiat. Karena itu di antara juga orang yang wasamu wi'a ya, ataupun kemudian seseorang yang tidak mampu menjaga syahwatnya, yang belum bisa dia menikah dan sebagainya, maka dianjurkan berpuasa. Itu tujuan dari puasa. Kemudian juga Rasulullah mengatakan lis-shaimi farhatan. Ini kalau kita rasakan memang nggak bisa ya. Ataupun memang contoh nih, pengalaman misalnya. Kita yang sakit ataupun kita musafir ataupun mungkin puasa sunnah. Teman-teman itu di kosan, teman-teman dan sebagainya di tempat yang ada, itu semua pada puasa. Kemudian mereka sudah mempersiapkan perbukaan gitu. Udah kita ikut nimbrung tuh. Bahagia yang ada di mereka itu tidak akan bisa sampai di dada kita, tidak akan bisa sampai di hati kita. Allah memang menyelipkan kebahagiaan kepada orang yang berpuasa, karena itu indah fitri ada dua mana. Ketika dia berbuka, itu kebahagiaan yang tidak bisa digambarkan. Kebahagiaan yang tidak bisa didapati, dan kita merasakan kita tatkala kita berpuasa dengan tatkala kita nimbrung, tidak bisa kita rasakan kebahagiaannya. Ataupun mana kedua Idul Fitri, nanti ketika Idul Fitri ada orang yang tidak berpuasa sama sekali, enggak ada kebahagiaan itu mungkin tidak akan terselip di hatinya. Dan yang kedua adalah wa farhatun inda liqa'i rabbih. Karena apa? Dia berbahagia dengan pahala puasa, dengan nilai tingginya nilai, maka dia akan berbahagia, bisa dia membanggakan di depan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia termasuk yang paling dicintai Allah, seperti yang disampaikan di hadis yang tadi. Dan dia juga merupakan asyam al-Qur'an yashfa'an yaumil qiyamah, memberikan syafaat. Dan kemudian seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, murni bi'amalin. Perintahkan aku dengan sebuah perintah dan sebuah amalan yang tidak ada pembandingnya." Maka Rasulullah asyam fa innahu la idlalah. Pahala puasa itu tidak bisa tergantikan oleh ibadah yang lain.
Jika satu hari kita berpuasa di sisi Allah, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan tergantikan nilainya dengan sholat satu kali, tidak. Maka pahala puasa lebih baik ataupun lebih tinggi di antara dibanding ibadah yang lainnya. Adapun haji itu adalah gabungan dari beberapa amalan nih. Dan dia juga adalah dalam sebuah hadis saya lupa, Allah akan jauhkan sab'una kharifan, akan Allah jauhkan 70 tahun dari api neraka. Dan Allah persiapkan dengan pintu Rayyan. Rayyan ini adalah pintu orang-orang yang kenyang dengan air. Kenapa dikatakan seperti itu? Kita orang-orang yang menahan diri untuk tidak minum di siang hari di bulan Ramadan, itu nanti akan Allah jadikan dengan orang-orang yang paling kenyang dengan minuman nanti di hari kiamat. Kenapa? Karena di hari kiamat adalah kondisi semua orang akan kehausan. Kita berdiri pada kondisi telanjang, tidak beralas kaki, tidak disunat, tidak ada minuman dan sebagainya. Maka orang-orang yang puasa Allah berikan karunia tersendiri dengan Allah berikan mereka kenyang dengan minuman. Maka mereka tidak akan merasa tersiksa. Yes. Baik, kemudian adapun keutamaan bulan Ramadan beramal di beberapa hadis ya. Bulan Ramadan adalah bulan yang mubarak, yang diberkahi, dan kemudian futihat abwaabul jannah wa ghulqat abwaabun nar wa ghulqatis syayatin, dan kemudian dibelenggu para setan. Dan di sana juga ada 1000 malam qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka beramal di bulan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan dan sebagainya tidak akan tertandingi di bulan yang lain. Maka juga di antara Ramadan ke Ramadan penghapus dosa dan selanjutnya. Nah, di antara ancaman yang tidak melakukan puasa Ramadan, orang-orang yang sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan dengan menganggap itu tidak wajib, maka fix dia kafir karena adalah salah satu rukun Islam. Tapi kalau tidak berpuasa karena malas, itu cerita lain. Dan kemudian yang membatalkan puasa dengan sengaja tanpa rukhsah tidak akan bisa menggantikan pahalanya walaupun dia berpuasa selama 1 tahun. Dalam hadis dikatakan seperti itu. Baik, kita masuk satu persatu. Berkaitan dengan penetapan awal bulan. Akhwat dan ummah yang Allah muliakan, memang ada pembahasan tentang hisab dan ru'yah. Dan kalau para ulama terdahulu itu lebih memilih ru'yah. Karena memang lebih pasti, bisa dilihat langsung oleh mata. Tapi dengan majunya teknologi pada sekarang ini, itu kita bisa mengetahui di mana posisi bulan. Karena itu Muhammadiyah dan sebagainya sudah bisa menentukan kapan tanggal 1 Ramadan. Walaupun Rasulullah mengatakan ar-ru'yah lebih aula, lebih penting, tapi di sini diambil oleh para ulama kontemporer adalah bagaimana yang lebih sabat, mana yang lebih kokoh, mana yang lebih benar. Karena dalam artian berkaitan dengan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Karena pada bulan Ramadan kita mengharamkan untuk makan dan minum di siang harinya. Dan kemudian ada beberapa hal yang tidak bisa kita lakukan dan sebagainya. Maka bahaya jika kita haramkan ternyata Ramadan belum masuk. Maka nggak boleh bermain-main. Karena itu Rasulullah meminta untuk masuknya bulan Ramadan perlu adanya saksi dan sebagainya. Walaupun tetap di Ramadan cukup dengan 1 saksi, lebih berhati-hati. Tapi kemudian dengan adanya hisab sekarang dengan teknologi lebih canggih, astronomi dan sebagainya, bisa melihat posisi bulan. Maka di sini sebenarnya adalah hanya ranah perbedaan pendapat para ulama. Maka tidak perlu kita menghabiskan waktu. Karena itu pada idealnya pemerintah juga perlu paham. Dan lembaga-lembaga yang bahkan mungkin dalam artian yang bisa menimbulkan perpecahan di antara para umat, di antara umat beragama ataupun di antara umat Islam, maka lebih baik adalah mengikuti pemerintah. Maka di sini adabnya, pemerintah perlu paham dan sebagainya agar manusia tidak, ataupun umat Islam tidak terpecah belah. Itu di beberapa negara itu yang diizinkan untuk mengumumkan tanggal 1 Ramadan hanya pemerintah ataupun lembaga yang memiliki otoritas untuk hal tersebut. Apakah di negara-negara Eropa itu ada beberapa majelis fatwa, ada beberapa majelis ulamanya seperti di Australia dan sebagainya. Mereka yang mengumumkan tanggal 1 Ramadan walaupun bukan di negara muslim. Baik, di sini ada pertanyaan? Oke, kemudian ada pertanyaan. Fajar itu salat subuh ya? Bukan salat syuruk. Syuruk itu dia terbit matahari, bukan terbit fajar. Fajar itu adalah cahaya yang tidak bisa, kalau di Indonesia ataupun daerah yang banyak berawan itu sulit melihat misalnya cahaya fajar. Dan fajar itu keluarnya 2 kali. Itu yang kita bahas sebelumnya. Kenapa ada adzan subuh itu 2 kali? Karena fajar itu dia muncul 2 kali. Ada fajar kadzib, fajar bohong, dan fajar shadiq yang dianggap masuknya waktu subuh. Maka fajar itu adalah bahasa lain dari subuh. Oke, terkait beberapa hukum dengan masuknya Ramadan.
Pertama, kondisi geografis ya. Ini pasti bisa menentukan perbedaan pendapat karena waktu beda ya. Maka tidak benar juga jika selalu kita menjadikan Saudi sebagai tolak ukur, tidak. Karena kita lebih dahulu dari Saudi. Kalau di antara bening Saudi kita lebih dahulu 4 jam. Maka lebih dahuluan matahari itu tenggelam di sini dibanding kemudian di Saudi. Maka seharusnya adalah Saudi mungkin menjadikan kita tolak ukur. Dan bisa saja ketika 4 jam berikutnya hilal tidak terlihat ketika di Saudi. Maka di sekarang kita sudah memutuskan besok Ramadan, tapi di Saudi belum, bisa saja. Karena kondisi ada 4 jam dan sebagainya. Tapi jika menggunakan astronomi ataupun menggunakan teknologi, itu bisa disepakati bersama sebenarnya. Dan kemudian juga antara utara dengan selatan bisa berbeda itu. Karena beberapa teman saya yang tinggal di Inggris, di UK dan sebagainya, daerah yang mendekati utara, itu bahkan tidak melihat matahari selama 6 bulan. Bahkan 6 bulan. Bahkan 6 bulan itu nggak pernah tenggelam mataharinya. Bagaimana kita bisa menentukan bulan Ramadan dan sebagainya. Nah, di sini juga tidak ada permasalahan. Nah, maka mana yang kita ikuti? Jumhur ulama mengatakan jika satu daerah melihat, maka seluruh umat Islam otomatis mengikuti. Ini yang jumhur ulama. Tapi juga tidak ada permasalahan. Bisa seandainya Malaysia, Indonesia, kemudian Jepang, Saudi, Eropa berbeda-beda pendapat juga tidak ada masalah. Karena di antara pendapat ulama lain adalah masing-masing daerah itu punya tempat tersendiri, kondisi tersendiri untuk menemukan Ramadan. Daerah perbukitan akan lebih sulit melihat dibanding daerah dekat laut. Daerah yang lebih dingin terkadang lebih sulit. Tapi dalam artian jika satu negara dengan kondisi sekarang ini, maka bisa negara lain ataupun seluruh provinsi lain mengikuti jika seandainya pemerintah memiliki otoritas untuk hal tersebut. Bagaimana dengan orang yang berpuasa terlambat 1 atau 2 hari dengan pemerintah tetapkan? Di sini perlu dilihat apa pertimbangan mereka terlambat, apakah dengan punya ustadz sendiri atau punya pertimbangan sendiri. Tapi jika seandainya Ramadan dan memang sudah dengan ada bukti yang konkret dan jelas, maka wajib. Jika dia tidak berpuasa, maka dia mengqadha. Mengqadha dalam artian jika Ramadan sudah masuk. Dan juga nanti ada pembahasan tentang Yaumus Syak, hari yang diragukan. Hari yang diragukan itu adalah tanggal 30 Sya'ban. Maka jika seandainya sudah fix misalnya bulan Sya'ban 30, maka jika terlambat 1 atau 2 hari maka mungkin jika seandainya punya pendapat yang lain. Tapi kalau 2 hari ini sudah jauh ya, karena ada hal yang mungkin kurang tepat. Maka dalam artian perlu sebenarnya mengikuti otoritas yang memang memiliki alat, memiliki kemampuan untuk bisa menentukan posisi bulan di mana. Wallahu a'lam. Kemudian jika seseorang melihat bulan Ramadan sendirian, tapi orang nggak percaya pada dia, tapi dia yakin itu hilal, maka dia wajib puasa bagaimanapun. Tapi kalau hilal Syawal itu harus 2 orang nih. Kalau Ramadan minimal 1 orang, kalau Syawal 2 orang. Kenapa? Karena Ramadan kita lebih berhati-hati. Kalaupun tidak masuk kita tetap aman. Tapi kalau Syawal, jika kita sudah mengatakan masuk Syawal, kita sudah keburu membatalkan puasa. Oke. Sekarang kita masuk dengan mengqadha puasa Ramadan. Akhwat yang mungkin nanti tiba-tiba ada kondisi tidak bisa berpuasa, apakah dengan haid, nifas, ataupun kondisi yang lainnya, maka ulama sepakat mengqadha tidak harus segera, bisa diganti kapanpun sebelum Ramadan berikutnya. Ini yang dilakukan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin. Tapi jika seseorang belum mengqadha puasanya sampai Ramadan berikutnya, maka di sini ada 2 pendapat. Abu Hanifah mengatakan dia tinggal mengqadha saja tanpa membayar fidyah. Kalau jumhur mengatakan jika dia ada uzur, maka dia hanya mengganti saja. Uzur dalam artian tiap tahun hamil ya, ataupun tiap tahun hamil menyusui, tidak ada waktu untuk ataupun kondisi kesehatan. Maka kewajiban dia hanya mengganti saja tanpa fidyah. Tapi jika tanpa uzur, karena memang bermain-main ataupun lalai dan sebagainya, maka beberapa ulama mengatakan kewajiban dia menjadi 2. Pertama mengqadha, kemudian fidyah sebagai kafarat, dia sudah melewati Ramadan yang berikutnya. Ini di antara pendapat ulama. Tapi ada juga satu lagi yang mungkin pendapat yang paling ringan, tapi jarang digunakan kecuali memang pada kondisi yang betul-betul krusial. Itu dengan hanya membayar fidyah saja jika sudah tidak memungkinkan lagi. Dia selama 5 tahun, ada tuh seorang ummahat tahun ini dia hamil,
besok dia menyusui, kemudian hamil lagi menyusui selama 5 tahun ya, maka ada 150 puasa yang harus dia qadha. Maka dia sangat tidak sanggup dan sebagainya. Maka beberapa ulama mengatakan jika memang uzur syar'i, maka dia masuk kategori orang yang sudah tua, kategori orang yang sakit atau bekerja berat yang tidak mampu mengqadha puasanya, maka dia bayar fidyah. Tapi lagi-lagi jangan jadikan ini sebagai alasan, udah saya bayar fidyah aja. Enggak. Maka berusaha semaksimal mungkin terlebih dahulu. Wallahu a'lam. Salat sunat fajar apakah sama dengan qobliyah subuh? Sama. Benar, itu dia. Jadi salat sunat fajar, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha, itu ya. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, itu adalah salat rawatib sebelum subuh setelah masuknya waktu subuh. Berarti ketika Syawal boleh puasa sunnah dulu dibanding mengqadha? Boleh. Kalau kita bisa. Yang kedua juga di sini perlu dilihat. Redaksi hadisnya adalah man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal. Gimana baiknya? Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti oleh 6 hari di bulan Syawal. Maka di sini sebenarnya ada 3 pendapat ya. Pendapat pertama mengatakan puasa Syawal itu bukan puasa Ramadan, tidak boleh, dan puasa Syawal itu puasa sunnah. Maka kalau yang mengambil pendapat puasa ini harus dipisah, maka udah, jika memungkinkan silakan dia puasa Syawal dulu baru kemudian dia mengqadha. Yang kedua mengatakan tidak, qadha itu jauh lebih wajib dibanding yang sunnah. Maka dia qadha dulu baru kemudian dia puasa sunnah. Yang ketiga, itu bisa kita melaksanakan puasa qadha di bulan Syawal karena redaksi hadisnya terlalu umum. Summa atba'ahu sittan. Kemudian diikuti 6 hari puasa di bulan Syawal. Maka tidak harus apakah puasa wajib atau puasa sunnah. Maka jika seandainya memang kita susah untuk mengqadha puasa, kecuali kalau memang kita terbiasa berpuasa ya. Terbiasa berpuasa lebih baik dipisah. Karena di sini dikatakan man shoma ramadhana. Maka yang mengambil pendapat itu tidak sama karena Ramadhana ini adalah puasa full. Siapa yang puasa Ramadan secara full dan diikuti 6 hari, maka itu pahalanya yang berikutnya gitu. Yang kedua mengatakan tidak, pokoknya dia berpuasa di bulan Ramadan, tidak harus full dan sebagainya, dan diikuti 6 hari, terserah apakah dia puasa qadha atau puasa sunnah. Kalau dia pengen puasa qadha, maka dia juga mendapatkan pahala Syawal. Itu diantara beberapa pendapat. Dan di sini kita kembalikan pada diri kita masing-masing. Kalau kita memang sering berpuasa, maka lebih baik dipisah niatnya. Tapi kalau kita memang susah untuk mengqadha puasa, maka lebih baik kita mengqadha puasa kita di bulan Syawal, mengambil pendapat ketiga yang secara otomatis kita juga mendapatkan pahala puasa di bulan Syawal. Wallahu a'lam. Rusuh kayak ini apa hanya ada di Indonesia atau keseluruhan? Karena di keluarga di sana mereka semua pada tetap berpuasa walaupun dalam keadaan menyusui pun ataupun hamil. Di seluruh negara ya. Karena dalam masalah fikih dibahas yang nanti ada pembahasan tentang hukum membatalkan puasa bagi wanita yang hamil dan menyusui, orang sakit dan sebagainya. Maka itu berlaku semuanya. Tapi memang sebaiknya dengan kita memahami tentang fadilah puasa di bulan Ramadan tadi, kita berusaha semaksimal mungkin dengan segala kondisi untuk bisa berpuasa sebaiknya. Karena tidak akan tergantikan nilai puasa di bulan Ramadan dengan kita qadha di waktu yang lain. Wallahu a'lam. Baik, ada pertanyaan? Kita lanjutkan. Masih Ustaz. Oh, silakan, monggo. Ya, Afwan. Ini terkait mengqadha puasa Ramadan. Ini kan case-nya kayak gini. Misalnya ibu ini sudah melahirkan beberapa anak, lalu otomatis puasanya yang saat beliau hamil dan menyusui, puasa Ramadannya tidak ada gitu ya. Kan wajibnya diqadha kan? Ya, benar. Ustaz bilang tadi wajibnya kan diqadha. Sampai beberapa umur beliau sudah memasuki 60 tahun, karena fakir ilmu mengenai qadha puasa ini, hingga umur 60 itu beliau belum membayar atau mengganti atau melakukan fidyah soal puasa Ramadan ini. Nah, sekarang kan anaknya sudah tahu misalnya ilmunya tentang mengqadha ini. Tapi ibu ini tetap tidak sanggup rasanya, tidak sanggup untuk membayar puasa yang sudah terlewati seperti yang Ustaz bilang tadi. Beberapa tahun yang lalu waktu beliau masih melahirkan, menyusui di bulan Ramadan yang ketinggalan gitu. Maksudnya puasa Ramadannya yang ketinggalan waktu posisinya dalam
hamil dan menyusui. Dan posisinya juga pernah dalam waktu itu sakit. Jadi sakitnya itu dalam 1 tahun dan kebetulan selama bulan Ramadan pun beliau tidak sanggup untuk berpuasa. Otomatis 30 hari di tahun itu, di bulan Ramadan itu, beliau juga tidak berpuasa. Nah, kalau case-nya kayak gini, apakah kita harus wanti-wanti beliau untuk tetap mengqadha puasanya atau memberikan opsi fidyah tadi? Nah, jika memang opsinya hanya fidyah, nah itu gimana aturannya Ustadz? Berapa nominalnya, gimana hitungan harinya, kayak gitu. Mungkin bisa dijelaskan. Syukran. Baik. Memang sebenarnya secara kondisi ini kita lakukan secara berurut ya, tertib. Jadi jangan kita mengeneralisir semua kondisi itu sama, tidak. Maka memang kondisi pertama memang kita lihat apakah dengan ada uzur atau tidak, ataupun ketidaktahuan. Maka ketidaktahuan pun bagian dari uzur. Kalau memang tidak mampu, ada uzur berarti dia hanya kewajiban mengqadha. Jika memang tidak mampu mengqadha, baru kemudian kita masuk ke tahapan selanjutnya yaitu fidyah. Bagaimana kok bisa fidyah? Dalilnya bagaimana? Ulama sepakat kalau ada orang yang bekerja keras. Contoh dia jadi kuli bangunan, jadi supir. Tiap tahun selama 10 tahun sebagainya dia kerjanya itu, nggak mungkin dia berpuasa, maka dia cukup bayar fidyah. Maka para wanita dan ibu yang menyusui mungkin lebih berhak untuk mendapatkan hak ini. Maka silakan, bisa kita mengambil alternatif terakhir agar kemudian kewajibannya gugur, agar kemudian tetap Allah tidak memberikan dosa ataupun kesalahan kepada mereka, maka setidaknya mengambil pendapat yang terakhir ini yaitu dengan bayar fidyah. Dan fidyah itu adalah it'am miskin. 1 hari tidak berpuasa memberikan makan 1 orang fakir miskin. Caranya bagaimana? Banyak cara. Apakah pertama dengan kita misalnya ada berapa hari diakumulasikan? Berapa tahun misalnya? 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun. Kalau seandainya setiap tahun 30 hari, berarti 10 tahun 300 misalnya. Kedua cara. Udah kita undang fakir miskin. Lihat ya, di sini fakir miskin. Bukan anak yatim dan bukan orang biasa. Perlu kita alternatif, baru kita melihat dengan baik. Anak yatim bisa masuk kategori jika mereka fakir miskin. Tapi kalau anak yatim orang kaya bukan fakir miskin. Bapaknya kaya raya, dapat warisan besar, bukan fakir miskin. Maka cara yang pertama udah kita undang datang ke rumah kita makan. 300 orang itu sekalian, oke boleh. Dan itu mungkin lebih hemat, tapi mungkin butuh tenaga yang lebih besar. Maka udah jika jumlahnya kita pastikan nih, fix kan, hitung satu-satu bikin absen. Selesai. Cara yang kedua adalah dengan memang kita menghitung kadar kira-kira sekali makan itu biayanya berapa. Kalau di Ampera di mana-mana mungkin 10.000, 12.000 atau anggaplah yang mungkin yang nyaman 20.000 misalnya. Itu fidyah itu takaran pastinya nggak ada. Adalah takaran sekali makan. Bukan sehari ya, sekali makan. 20.000 udah, kalau seandainya 100 kali udah sekitar jumlah 20 kali 100 berarti 2 juta ya. 2 juta. Ini alternatif kedua jika kita pengen menyalurkan. Yang ketiga, banyak lembaga-lembaga zakat yang menerima fidyah. Itu bisa mereka salurkan nanti apakah kepada korban bencana, salurkan kepada yang lain karena banyak fuqara dan masakin di Indonesia sangat banyak. Mereka bisa alternatif terakhir salurkan kepada lembaga zakat. Banyak lembaga zakat yang menerima fidyah. Dan biarkan mereka yang mengatur satu fidyah berapa misalnya di masing-masing lembaga zakat bisa berbeda tergantung paket yang mereka bikin. Itu di antara alternatif terakhir. Wallahu a'lam. Oke ya, cukup ya. Kita lanjutkan. Ya, Ustaz. Oke, yang kedua adalah rukun puasa. Rukun ini penting ya. Kita bahas antara rukun dengan sunnah selalu. Maka rukun ini penting. Yang pertama itu niat. Aku dan ummah di Allah muliakan. Lagi-lagi niat ini bukan soal tentang pelafazan. Kalau kita lafazkan boleh, silahkan, gak ada larangan. Tapi tentang ada yang di hati kita. Kalaupun toh kita tidak sempat melafazkan niat, kita bangun sahur, itu sudah niat. Itu ngapain boro-boro bangun sahur? Kita yang tidak terbiasa qiyam, tidak terbiasa bangun sahur, kita bangun. Pasti dengan ada niat. Dan sekarang di Ramadan, maka terhitung sebagai niat. Dan selama Ramadan, sebagainya secara otomatis terkadang niat itu terbentuk dengan sendirinya. Kecuali memang kita sudah berniat, saya malas puasa, nggak mau puasa, besok gitu.
baru tiba-tiba teman kita puasa semua. Lah, kalian puasa semua, saya nggak puasa, maka tidak terhitung niat. Antara puasa wajib dengan puasa sunnah dua hal yang berbeda. Puasa wajib harus diniatkan sebelum fajar, sebelum subuh. Kalau puasa sunnah, maka kapan saja selagi kita belum makan dari waktu fajar. Jadi kalaupun kita kebablasan bangun waktu subuh, tapi memang pada biasanya memang kita memang berpuasa, pas kita bangun, wah kita nggak sahur, berarti kita ada niat. Kenapa kita kaget? Karena kita ada sesuatu yang kita inginkan untuk bangun sahur, tapi hanya saja kita tidak bangun. Kalaupun toh kita baca niat, lebih baik. Nawaitu shauma ghadin. Ataupun shauma ramadhana. Kemudian lillahi ta'ala cukup. Ataupun bahasa Indonesia tidak ada lafaz penting ataupun lafaz lafaz khusus harus mengucapkan niat seperti ini. Dan niat memang idealnya dilakukan setiap malam, bukan di awal bulan Ramadan. Ada juga tuh niat nawaitu shauma ramadhana ataupun shauma syahra ramadhana 30 yauman 30 hari ataupun syahra ramadhana syahran kamilan. Ini bahaya nih, takutnya nanti puasanya puasa wisol. Puasa wisol itu diharamkan, puasa yang tidak berbuka sama sekali. Maka intinya ada pertama ada niat. Yang kedua baru kemudian kategori puasa adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Maka puasanya dengan dua rukun ini itu sah secara fikih. Diterima belum tentu. Ini ya, berkaitan dengan niat dan menahan diri. Siapa yang wajib puasa? Jelas pertama muslim, berakal, berarti kalau dia gila tidak wajib, dia koma tidak wajib, dia sedang mabuk, ketika mabuk itu tidak wajib, tapi ketika dia sadar dia wajib mengqadha. Ketika dalam artian ya, kemudian yang kedua balik, anak kecil maka tidak wajib. Yang belum balik tidak wajib. Kemudian mukim ini selama dia tidak musafir. Maka musafir walaupun dia nyaman, dia tentram, dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa, diperbolehkan. Tapi lebih baik jika dia mampu berpuasa. Sehat ya. Sehat, badannya kekar dan sebagainya, tapi juga tidak mesti orang yang kekar dan sebagainya itu wajib puasa, tidak. Mungkin dia sakit ya, ada harus makan obat rutin. Maka udah, jika makan obat rutin, maka masuk kategori orang yang sakit. Kemudian suci dari haid dan nifas. Ini contoh. Ini suci dari haid dan nifas ya, maksudnya berhenti haid dan nifas, bukan sudah mandi, tidak. Dia wanita nih, kemudian tidur dan sebagainya, orang pada sahur dan ternyata dia melihat mungkin masih ada darah dan sebagainya. Tapi kemudian pas 3 menit atau 1 menit menjelang masuk waktu fajar, ternyata darahnya berhenti, maka dia wajib puasa. Itu jika wanita yang mungkin sudah mendekati hari-hari terakhir, mendekati hari-hari haidnya habis ataupun nifasnya habis, maka udah ikut aja sahur dulu gitu. Jika ternyata nanti darah nifasnya keluar, darah haidnya keluar, maka berarti dia tidak berpuasa. Tapi jika tidak keluar lagi, dan hal itu terhitung dari sebelum waktu fajar, maka dia wajib. Bukan kapan dia mandi. Sama dengan, nanti ada pertanyaan, misalnya ada orang berhubungan suami istri pada malam hari. Kemudian bangun mendekati waktu subuh ya. Maka nggak sempat mandi dulu, langsung sahur. Habis itu ketika selesai sahur, langsung adzan. Puasanya sah, nggak ada masalah. Karena mereka tidak melakukan ketika di siang hari Ramadan. Hitungan mukim itu berapa lama? Mukim ya selama kita tidak musafir, ya. Selama kita pulang kampung dan sebagainya, tempat tinggal asli kita dikatakan mukim. Baru kemudian seseorang dihitung musafir kapan? Kalau mukim tidak dihitung. Yang dihitung itu musafir. Selagi dia bukan musafir berarti mukim. Ini yang menjadi perdebatan panjang di antara para ulama. Intinya selama dia melakukan perjalanan lebih dari 80 km menurut Imam Syafi'i ataupun keluar dari kampung halamannya menurut Imam Syafi'i, maka dia adalah musafir. Tapi dihitung. Nah, di sini ulama karena tidak ada kesepakatan hadis yang resmi dari Rasulullah berkaitan dengan jarak, nggak ada juga hadis yang resmi dari Rasulullah berapa hari musafir itu dihitung musafir. Maka yang paling rendah, kalau kita pengen berhati-hati, paling sedikit itu pendapat Abu Hanifah. Yang jika dia pulang pergi itu minimal 4 hari. Maksudnya dia berniat jika maksimal 4 hari ya. Kalau seandainya dia berniat mukim ataupun di satu tempat lebih dari 4 hari, maka dia sampai di tempat yang baru itu langsung dikategorikan mukim. Saya berikan contoh. Saya ke Malaysia ya. Saya pulang misalnya, saya sekarang ke Malaysia, tapi ke Malaysia mungkin hanya
sebentar saja gitu, sampai di Malaysia 2 hari tidur di Malaysia, habis itu balik lagi ke Sumatera Barat, maka terhitung musafir. Karena cuma 2 hari stay di sana. Tapi kalau saya stay di Malaysia 5 hari, udah sampai di Malaysia langsung sholat seperti biasa. Ini pendapat yang paling ringan. Termasuk saya biasanya di Malaysia lama nih, kemudian ke Padang, Sumatera Barat, pulang. Saya pulang sebentar saja biasanya, cuma 2 hari atau 3 hari saja. Maka udah selama di Padang, itu saya kemudian boleh menjamak dan mengqashar sholat. Boleh tidak berpuasa dan sebagainya. Tapi kalau memang di Indonesia ataupun di pulang kampung, niat saya biasanya seminggu, sebulan, udah sampai di sana terhitung sebagai mukim. Dan jika dia nomaden berpindah-pindah dan tidak stay di satu tempat kurang dari 4 hari, maka dia musafir selama-lamanya. Dia pergi nih ke Jakarta 2 hari, habis itu pindah ke Surabaya, Surabaya pergi ke Bali kemudian pergi ke Kalimantan, itu cuma 2 hari 3 hari pindah, maka selama itu dia musafir. Itu yang paling ringan. Ada lagi yang mengatakan kategorinya seminggu, dan ada yang paling parah, mengatakan selama dia keluar dari kampung halamannya, maka dia musafir selama-lamanya. Ini yang banyak juga diambil oleh beberapa teman-teman yang memudahkan sekali. Dia pergi kuliah ke Madinah, kuliah ke Malaysia, kuliah ke Eropa dan sebagainya, udah selama kuliah dia jamak dan qashar salatnya karena menganggap dia musafir. Ini pendapat yang paling yang paling ekstrim. Tapi dalam artian jika kita pengen aman, berhati-hati ambil pendapat Abu Hanifah yang paling sedikit tadi. Wallahu a'lam. Ya, gak ada masalah. Jadi kewajiban kita untuk ini ya, kalau kepepet waktunya, kita mandi besarnya kapan? Gak ada masalah. Mandi besar itu bukan, wajib puasa itu bukan kapan kita dalam artian sudah mandi melaksanakan mandi junub, tidak. Tapi berhenti. Suci dalam artian sudah berhenti, tidak ada lagi kotorannya tadi. Jadi kalaupun kita setelah sahur, habis itu baru kemudian kita mandi besar, mandi junub, baru sholat subuh, silahkan, nggak ada masalah. Sama dengan kondisi orang yang berhubungan suami istri di malam hari, ataupun kemudian berhenti haid dan nifasnya, ataupun orang yang mungkin bahkan mimpi basah. Tiba-tiba baru mau sholat subuh, baru sadar ternyata di celananya ada sisa air mani misalnya. Maka tetap sah. Karena hal itu tidak dilakukan, tidak terjadi di antara rentang waktu dari waktu subuh sampai terbenam matahari. Ya benar. Wallahu a'lam. Lanjut ya. Siapa saja yang tidak wajib berpuasa? Ini tidak wajib. Yang pertama orang kafir dan orang gila, jelas. Orang kafir itu kewajibannya masuk Islam. Orang gila kewajibannya dia adalah untuk sadar terlebih dahulu. Anak kecil tidak wajib puasa, tapi walinya dianjurkan mulai melatihnya. Agar nanti ketika sudah balik, terbiasa. Dan kemudian menikmati ataupun bisa memahami kondisi-kondisi di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah orang tua yang sudah lemah. Jika kita punya nenek, punya kakek, punya orang tua, itu sudah lemah. Nggak kuat untuk bisanya menahan puasa dan sebagainya. Maka boleh tidak berpuasa. Kemudian orang sakit yang divonis la yurja beruhu ya, yang dianggap tidak akan sembuh-sembuh lagi. Maka dia tidak mampu berpuasa, apakah dia harus cuci darah tiap hari misalnya, apakah mungkin harus makan obat setiap hari dan sebagainya. Maka udah orang-orang ini tidak wajib puasa. Orang yang bekerja berat dan tidak punya mata pencarian lain selain dari hal itu, maka 3 golongan terakhir, karena dia muslim, maka dia diwajibkan mengganti puasa dengan membayar fidyah. Fidyah itu lagi-lagi setara dengan memberikan makan 1 orang fakir miskin sekali makan ya, memberikan sekali makan 1 orang fakir miskin. Maka di sini tadi untuk bekerja berat dan sebagainya, maka bisa saja dianalogikan ataupun dikiaskan ke hal ini kondisi para ibu yang tadi melahirkan dan menyusui setiap tahun, tidak mampu, tidak ada waktu untuk bisa mengqadha puasa, maka masuk pada kategori ini bisa saja. Allah a'lam. Orang sakit ini bukan berarti fidyah dia sakit kemudian fidyah tidak. Orang sakit ini adalah orang sakit menahun ya. Orang sakit nggak sembuh-sembuh. Ini yang perlu kategori pertama. Jadi memang, tapi jika dia sembuh maka kewajibannya gugur. Dalam artian ketika dia sembuh, udah ya sudah dibayar fidyah, tidak perlu dia qadha. Dia tinggal melanjutkan puasa berikutnya. Jadi kalau dia bisanya sakit, dia tiba-tiba dioperasi sebagainya di bulan tersebut, maka di sini yang sakitnya adalah yang sakit menahun yang diklaim tidak akan sembuh. Tapi jika dia sudah sembuh dan fidyah sudah dibayarkan, maka tidak wajib mengqadha. Tapi jika dia sembuh
Dan memang sembuh ini di antara kategorinya adalah memang bisa hampir mustahil ya, ataupun mungkin sesuatu keajaiban untuk sembuh. Nah, jika sembuh maka dalam artian lihat kondisi. Jika jumlah puasa itu mampu dia qadha, maka wajib mengqadha. Jika tidak, maka dia boleh bayar fidyah. Jika melihat kemampuan dia tadi. Karena kondisinya sakitnya menahun. Bukan sakit yang apakah tiba-tiba usus buntu, ataupun kemudian dia opnam selama sebulan. Tapi dalam artian ada kemungkinan sembuh misalnya. Atau dia makan obat, contoh obat apa misalnya. Tapi cuman diwajibkan selama setahun, udah wajib qadha itu. Maka dalam artian yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa itu yang diklaim sampai dia meninggal, sampai dia tua, dia harus selalu mengkonsumsi obat dan tidak mampu berpuasa. Ini yang masuk pada kategori membayar fidyah. Wallahu a'lam. Lanjut ya. Hal yang berkaitan dengan orang yang diizinkan tidak berpuasa tapi wajib mengqadha. Ini pertama orang yang sakit yang tadi kita bahas. Dia sakit dan dia semakin parah jika berpuasa, tapi dia bisa sembuh. Ya contoh COVID misalnya. Ataupun apapun itu. Kalau dia puasa maka dia harus batalkan. Tapi nanti wajib mengqadha. Yang kedua musafir sudah kita bahas tadi. Jika musafir berniat melakukan safar di malam dan melakukan perjalanan di malam hari, dia boleh-boleh saja berbuka di siang hari kayak tadi. Walaupun mungkin di siang harinya dia tidak kelelahan dan sebagainya, dia diperbolehkan. Tapi lagi-lagi ketika kita memahami tentang besarnya fadilah puasa di bulan Ramadan, maka perlu kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengambil kesempatan dan keberkahan itu. Dan musafir sudah boleh mulai membatalkan puasanya ketika dia sebelum safar, selagi memang dia niat safar. Dia mau ke Jakarta nih, bawa mobil gitu, udah makan dulu boleh. Selama memang dia tidak makan di depan orang ramai ataupun menimbulkan fitnah. Ada orang kaya tidak mau puasa dan mengganti dengan bayar fidyah, apakah termasuk berdosa? Bisa saja. Karena bermain-main dengan Allah. Karena dalam artian masalah ibadah itu urusan hati ya. Jadi bukan soal tentang siapa yang banyak duit ya. Karena itu kewajibannya itu ngurut ya. Karena itu ada kisah ada seorang raja. Kemudian ini dalam kisah di zaman tabi'in kalau saya tidak salah. Seorang raja dia berhubungan suami istri dengan istrinya di siang Ramadan. Maka secara urutannya kafarat jima di di hari Ramadan, di siang Ramadan itu dia ngurut ya. Pertama adalah membebaskan hamba sahaya. Setelah itu baru kemudian berpuasa 2 bulan berturut-turut. Baru yang ketiga memberi makan ke it'am musitina miskina, memberikan makan 60 orang miskin. Maka ketika dia bertanya kepada para ulama ini langsung mengatakan, oh dia orang kaya, maka pasti bisa bayar membebaskan budak, mudah banget bagi dia. Maka udah, kemudian dia katakan kamu wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Maka ulama mengatakan ini salah, karena secara urutannya jelas tidak peduli apakah dia kaya atau miskin. Maka sama, walaupun dia kaya, bukan berarti dia bisa beramal seenaknya saja, tidak. Maka sesuai dengan urutan. Dia wajib mengqadha dulu, baru kemudian jika memang tidak mampu, dan itu pun dengan ada alasan syar'i, baru dia boleh bayar fidyah. Jika tidak, maka kewajiban dia belum gugur sama sekali. Hutang dia belum selesai dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi lagi-lagi kita mungkin tidak tahu apakah memang dokter mengklaim dia tidak bisa berpuasa dengan ada harus obat yang harus dia konsumsi atau tidak, maka itu mungkin perlu kita cross check juga sehingga kita tidak bersuzon dengan apa yang ada. Ya, musafir bebas. Musafir dalam kategori perjalanan yang baik, bukan safar fil ma'siyah. Intinya semua musafir diperbolehkan selama bukan untuk tujuan maksiat. Dia nggak pergi kemana, misalnya pergi ke Bangkok untuk melihat hal-hal yang diharamkan. Pergi ke Genting Highland misalnya di Malaysia untuk pergi berjudi. Pergi kemana, maka ini safar fil ma'siyah. Safar dengan kemaksiatan, maka tidak berlaku baginya hukum safar. Oh, malam. Kemudian orang yang wajib berbuka harus dibatalkan dan wajib mengqadha. Ini khusus bagi wanita haid dan nifas. Udah, jika memang tiba-tiba darahnya keluar, misalnya 10 menit lagi azan untuk berbuka. Tiba-tiba flek. Udah, jika memang flek itu adalah memang darah haid, berarti batalin sudah. Oh, kemudian kita kasihan sebagainya, tidak. Allah memberikan kemuliaan tertentu. Allah yang tahu dengan pahala kita, maka beramal juga tidak boleh terlalu melibatkan perasaan. Jika memang dibatalkan, sudah batalkan. Dan
Nifas juga gitu, tiba-tiba mulai ada flek darah ketika akan melahirkan misalnya. Udah dianggap batal. Dan wajib mengqadha. Ini ya, hanya 2 kondisi ini. Wallahu a'lam. Oke, di sini pertanyaan. Kita lanjutkan. Ini permasalahan yang perdebatannya panjang. Puasa wanita hamil dan menyusui. Di sini sebenarnya ada 8 kaul ya, ada 8 pendapat. Terserah nanti kita mau ngambil pendapat yang mana tergantung kondisi kita masing-masing. Dan lagi-lagi bukan untuk hanya sekedar melepaskan tanggung jawab. Masing-masing mazhab itu punya pendapat masing-masing. Tapi saya mengambil pendapat yang menengah, yang dalam artian titik temunya ada di situ. Wanita hamil dan menyusui ini adalah kondisi di mana mereka ada yang menumpang hidup kepada mereka, yaitu bayi. Apakah wanita hamil ada janin di perutnya? Wanita menyusui ada bayi yang kemudian akan mengekstrak, mengambil juga energi dari tubuhnya. Ini banyak nih pendapat para ulama. Jika wanita hamil dan menyusui, ada yang pertama mengatakan dia wajib mengqadha, wajib fidyah. Yang kedua dia mengqadha saja tanpa fidyah. Yang ketiga mengatakan fidyah saja tanpa mengqadha. Yang kemudian ada lagi yang pokoknya banyak nih pendapat dan sebagainya. Nah, baru kemudian jika dibedakan juga jika yang karena takut dirinya atau karena takut anaknya dipisahkan dan sebagainya. Maka semuanya ada sebenarnya. Karena itu tadi, jika seandainya pendapat yang paling ringan untuk wanita hamil dan menyusui, jika seandainya bertahun-tahun, maka pilihan terakhir adalah mengqadha karena dikategorikan sama dengan orang sakit atau dikategorikan sama dengan orang bekerja yang tidak ada waktu luang untuk bisa berpuasa. Tapi bagi wanita hamil dan menyusui, yang pada dasarnya yang lebih baik adalah jika mampu memaksimalkan amal, jika mampu mulai cek kesehatan dari sekarang, jika mampu kemudian berusaha agar kita kuat untuk bisa tetap berpuasa ketika hamil dan menyusui, itu lebih baik. Semua ulama sepakat. Baru sekarang pendapat yang paling menengah, agar kita juga tidak ekstrim kanan, pokoknya kita wajib qadha, wajib fidyah. Atau tidak ekstrim kiri juga langsung mengatakan udah fidyah aja, tidak. Kita ambil pendapat yang menengah jika memungkinkan. Maka di sini ada 2 kondisi. Jika alasan dia harus membatalkan itu karena anak, berarti bukan karena dirinya. Maka ada 2 hal di sini. Dia membatalkan karena tidak ada alasan membatalkan, dan yang kedua karena orang lain. Maka pada dasarnya dia sanggup berpuasa, tapi dokter mengatakan bahaya kepada janinnya atau bahaya kepada anaknya dan sebagainya. Maka di sini yang lebih baik adalah dia mengqadha puasanya karena dia pada dasarnya mampu berpuasa, dan alasan yang dia gunakan adalah anak dan sebagainya, maka dia bayar fidyah. Yang kedua, jika memang alasannya karena memang dia yang sakit, gak mampu ya setiap kali menyusui ataupun dan sebagainya akan drop deh, maka udah dia sama dengan orang yang sakit. Orang yang sakit hanya kewajibannya mengqadha saja tanpa fidyah. Karena itu banyak pendapat-pendapat yang lain yang juga berseliweran yang mengatakan tetap dia nanti mengqadha dan bayar fidyah apapun kondisinya. Ada yang mengatakan dia tetap mengqadha saja tanpa fidyah, ada yang mengatakan fidyah saja, ada digabung dan sebagainya. Wallahu a'lam. Ini di antara perdebatan ataupun hal panjang, tapi kemudian titik tengahnya adalah untuk memudahkan jika kecemasannya dia tidak berpuasa karena alasan anak, maka dia ada kewajiban untuk mengqadha dan juga bayar fidyah. Tapi jika memang karena dia sakit, maka cukup mengqadha saja. Masih ada pertanyaan? Baik, terakhir mungkin waktu-waktu dilarang berpuasa. Aku dan mohon ya Allah muliakan, waktu-waktu ini diharamkan berpuasa. Pertama hari Idnya, Idul Fitri dan Idul Adha. Maka hari itu semua orang harus berbahagia dan kita dilarang berpuasa ataupun menyengaja berpuasa. Kemudian yang ketiga, berpuasa pada hari Jumat secara khusus. Besok Jumat nih saya puasa itu dilarang. Tapi kalau tiba-tiba kita berpuasa dan bertepatan dengan hari Jumat tanpa ada alasan tertentu, diperbolehkan. Sabtu juga. Sabtu juga karena dalam artian Sabtu itu adalah salah satu hari besarnya syariat yang ada pada Nabi Musa dan Nabi Isa. Karena itu juga berlaku pada Nabi Muhammad. Kemudian pada Yaumul Syak. Yaumul Syak itu hari diragukan, maka nggak boleh kita puasa. Contoh 30 Sya'ban. Udahlah saya puasa aja nih gitu. Kalau kebetulan Ramadan
saya masuk puasa Ramadan. Jika kebetulan tidak masuk Ramadan, maka saya tetap berpuasa dapat pahala. Maka enggak, diharamkan. Ataupun bahkan dilarang. Itu dikatakan dengan yaumus syak. Karena niatnya enggak jelas, ini puasa apa ini gitu. Maka dilarang berpuasa. Kecuali memang kita berpuasa karena ada memang puasa qadha kah, ada nadar kah yang harus segera kita tunaikan, ataupun memang kita puasa Daud dan sebagainya. Kemudian puasa sepanjang tahun, saumud dahar. Puasa sepanjang tahun itu adalah kita puasa tiap hari, itu diharamkan. Karena itu jika pengen berpuasa paling maksimal adalah puasa Daud. Sekarang puasa besok enggak, sekarang puasa besok enggak. Kemudian puasa sunnah istri tanpa izin suami. Puasa sunnah, kalau puasa wajib itu urusan dengan Allah. Dengan suami, para istri wajib meminta izin. Jika suami tidak mengizinkan, maka tidak perlu berpuasa. Ketaatan dia kepada suami lebih besar dibanding melaksanakan puasa yang jika hal itu takutnya adalah melibatkan perasaan pribadi. Baru puasa tanpa berbuka, itu namanya puasa wisol. Udah 2 hari, walaupun 2 hari dia berpuasa tapi nggak berbuka sama sekali, memang dengan alasan tertentu, maka itu diharamkan. Kemudian jika alasannya karena anaknya berarti fidyah dan qadha. Ya benar. Itu pendapat yang paling menengah. Alasannya karena anaknya, bukan, dan dia secara fisik mampu berpuasa. Maka lebih aman adalah mengambil pendapat yang paling menengah, fidyah dan qadha. Dia bayar qadha karena dia pada dasarnya dia mampu berpuasa, dia bayar fidyah karena alasan dia melakukan hal itu karena anaknya. Maka untuk kafarat dia dalam artian melakukan membatalkan puasa tanpa ada alasan, maka dia bayar fidyah. Itu dalam artian pendapat yang paling menengah yang bisa kita lihat. Kemudian Ustadz izin bertanya. ah, Ya, yang bagian hari yang diragukan tanggal 30 Syakban. Nah, kan setelah nisfu Syakban kemarin sempat heboh ya di medsos pernyataan beberapa ustadz dan ustazah yang mengatakan bahwa setelah nisfu Syakban haram untuk berpuasa. Nah, ini maksudnya gimana? Apakah setelah nisfu Syakban kemarin orang yang masih punya utang puasa apakah tidak boleh mengqadha sampai tanggal 30 Syakban atau hanya terus bagaimana kalau orang yang rutin puasa sunnah, misalnya orang yang selalu melaksanakan puasa Yaumul Bid atau puasa sunnah Senin Kamis, apakah bagi mereka juga hukumnya jatuhnya haram? Terima kasih. Sekilas. ya, jatuh sampai haram sebenarnya tidak ya. Mungkin makruh iya, karena dalam artian dia terlambat dalam warmingnya terlambat dan dia tidak terbiasa berpuasa. Itu dasarnya. Pada dasarnya makruh. Tapi kalau ada kewajiban, tetap wajib dilakukan, nggak ada masalah. Nggak ada perbedaan pendapat di situ. Ya itu bahkan Aisyah pun mulai mengqadha itu di bulan Sya'ban. Maka yang misalnya sekarang masih ada qadha puasa 2-3 hari lagi, silakan lakukan pada hari ini, nggak ada larangan. Dan juga tidak berlaku bagi orang yang sudah terbiasa melakukan puasa. Puasa Daud, puasa sunnah dan Senin Kamis sebagainya, nggak ada larangan sama sekali. Dia tidak termasuk pada hari-hari yang diharamkan berpuasa secara khusus ya. Maka hanya saja dimakruhkan tapi tidak diharamkan. Jadi boleh-boleh saja, nggak ada larangan. Tapi memang jika seandainya baru berpuasa, dia nggak pernah puasa, tiba-tiba baru berpuasa di atas setengah bulan terakhir di bulan Sya'ban, baru dilarang. Karena takutnya ada kesalahan dalam niat, ataupun kemudian melakukan sesuatu tidak sesuai dengan tuntunan. Wallahu a'lam. Ustaz, saya menanya Ustaz. Silakan. Mengenai puasa Daud Ustaz. Kan puasa Daud ini kan namanya puasa Daud Ustaz. Ya. Anda pernah mendengar salah seorang Ustaz bilang puasa itu kan dia kan puasa Daud, sedangkan Nabi Muhammad tidak melaksanakan puasa Daud. Rasulullah melaksanakan puasa Senin Kamis dan puasa Yaumul Bid. Artinya Ustaz, ada hadis Rasulullah yang bilang sebaik-baik puasa adalah puasa Daud. Yang ingin Anda tanyakan Ustaz, gimana tanggapan kita sebagai umat Nabi Muhammad? Apakah kita boleh melaksanakan, boleh Ustaz? Lebih baiknya kita melaksanakan puasa Daud atau melihat kondisi kita Ustaz? Misalnya ada orang yang ingin amalan yang menjadi amalan utama dia di sisi Allah itu pengen itu puasa Daud gitu Ustaz. Gimana menurut Ustaz sebaiknya? Nah gitu Ustaz.
Baik, perlu kita pahami, syariat yang ada pada nabi-nabi terdahulu itu jika seandainya di-ACC oleh syariat Nabi Muhammad, maka menjadi syariat Nabi Muhammad. Ya syariatnya. Jadi perbedaan antara nabi dengan rasul, nabi itu tidak ada risalah khusus yang dibawa, berarti tidak ada syariat. Kalau rasul ada syariat. Nabi Daud itu seorang rasul ya. Setelah seorang rasul karena diberikan kitab. Maka tidak sedikit dari syariat-syariat yang ada di nabi-nabi terdahulu itu dilakukan dan diamalkan oleh Rasulullah, seperti puasa Asyura, seperti haji, seperti puasa dan sebagainya. Maka Rasulullah mengasih puasa Daud. Walaupun Rasulullah tidak melakukan puasa Daud, tapi Rasulullah mengatakan sebaik-baik puasa adalah puasa Daud bagi yang pengen banyak berpuasa. Karena Rasulullah punya banyak amalan yang lain gitu. Maka nggak ada larangan, nggak ada masalah. Maka juga salah tempat jika mengatakan Rasulullah tidak melaksanakan puasa Daud. Lah, dengan secara lisan Rasulullah mengatakan. Maka ada hal-hal yang Rasulullah ketika ada fi'lun Rasulullah, ada hadis af'al, pekerjaan, dan ada hadis aqwal. Jika hadis af'al Rasulullah ini dan ada hadis aqwal berbenturan, maka aqwal lebih kuat dibanding af'al. Karena apa? Pekerjaan Rasulullah tidak mesti semuanya berlaku untuk semua kita. Tapi perkataan Rasulullah itu khusus untuk umat Rasulullah. Contoh, dalam masalah sholat Rasulullah ada yang pernah mengatakan, Rasulullah itu sholat malamnya 4 rakaat, tapi Rasulullah mengatakan kepada kita, sallu masna, sholatlah 2-2. Maka yang dilakukan Rasulullah, tapi kemudian diperintahkan kepada kita berbeda. Maka yang diperintahkan kepada kita, itu yang lebih penting kita lakukan. Walaupun Rasulullah tidak melakukan, karena mungkin kaliber Rasulullah berbeda. Maka walaupun Rasulullah tidak melaksanakan puasa Daud, tapi kemudian seorang sahabat yang kemudian ingin berpuasa hampir setiap hari, maka Rasulullah katakan, kalau kamu mau, lakukan puasa Daud. Itu wallahu a'lam. Jadi nggak ada larangan sama sekali. Afwan Ustaz, Ya. bagian yang disebut Sya'ban tadi Ana masih belum clear kan tadi ternyata jatuhnya makruh ya. Mbak, dari nisfu Sya'ban kalau mau puasa sunnah lagi gitu. Bagi yang tidak terbiasa. Bagi dia yang tidak terbiasa berarti sebelum tahun 2022 dia sudah terbiasa puasa sunnah, apakah itu Yaumul Bid, Senin Kamis atau Daud dan lain sebagainya, berarti jatuhnya tidak makruh dong? Atau Iya benar. masih makruh? Nggak makruh sama sekali, karena dia sesuatu yang dia terbiasa melakukan. Oke. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan ya, saya jawab dulu ya yang di chat. Tahun lalu Anda tidak puasa 10 hari karena menyusui, khawatir dengan anak ya, sudah lemas dan sebagainya. Dia sudah mengerti 10 harinya, apakah harus menambah dengan membayar fidyah juga? Kalau mengambil pendapat jumhur, ya, karena alasan tidak berpuasa karena alasan anak. Tapi kalau dia mengambil pendapat yang lain, kalaupun toh ternyata kita ragu dan sebagainya, kalau pengen aman bayar fidyah ya. Tapi kalau seandainya alasan kita dan tidak ada rekomendasi dokter ya, jadi memang cek tuh, dalam artian kalau seandainya memang yang sakit itu kita yang lemas sebagainya bukan gara-gara anak dan kita mampu berpuasa, ya kalau kita memang lemas sebagainya maka udah, berarti memang kita tidak perlu mengqadha. Tapi kalau kita mampu kuat, nggak ada masalah sama sekali dan sebagainya, baru udah kasihan nih kayaknya anak nggak cukup dan sebagainya. Padahal sekarang banyak alternatif ya. Apakah memang kalaupun toh kita tidak mau susu formula dan sebagainya bisa kita pisahkan, ataupun mungkin dengan mengkonsumsi makanan yang membuat ASI kita tetap maksimal misalnya. Banyak alternatif sekarang. Dan memang kita tidak merasa ada lemah sama sekali sebagainya. Udah kita habis itu berbuka, maka itu kemudian dengan fidyah. Tapi kalau memang di sini ada lemas dan sebagainya dan memang membahayakan diri kita, maka berarti kategori kita sakit. Maka cukup dengan mengqadha saja. Wallahu a'lam. Kemudian, walaupun sudah terbiasa puasa Daud, apakah harus meminta izin juga? Kalau suami kita sudah paham dengan kita terbiasa berpuasa, maka nggak ada masalah. Maka kebiasaan al-urfu, hukum itu dianggap sebagai sesuatu apa? Al-ma'rufu urfan, al-masyrutu syaratan. Bukan itu ini. Intinya kalau urf secara kebiasaan memang sudah tahu, maka dia dianggap sebagai hukum. Suami kita tahu nih kita puasa dan kita tahu biasanya suami mengizinkan, maka udah gak ada masalah. Tapi memang kita jarang puasa, maka perlu minta izin dulu. Saya mau puasa nih, boleh nggak? Ataupun memang dalam artian
suami kita mungkin mau ngajak pergi kondangan, mau ngajak pergi walimah dan sebagainya gitu. Maka itu juga perlu menjadi perhatian. Tapi kalau sudah terbiasa dan sebagainya, maka tidak perlu setiap hari minta izin karena sudah dipahami bersama. Kemudian menargetkan 1 bulan Ramadan khatam lebih dari 1 kali, cuma sering jadi terburu-buru membaca Qur'annya karena seperti mengejar target dan mengejar khatam, murojaah hafalannya kurang. Mohon nasihatnya. Ya, di sini kita perlu membalance ya, tapi pada dasarnya kebaikan Quran yang kita baca itu pada setiap huruf. Apakah kita dengan tilawah, dengan murojaah, dengan mendengar, itu sama pahalanya. Tapi di sini bagaimanapun sebaik mungkin kita memperbanyak ketaatan dan amalan soleh di bulan ini dengan berbagai macam potensi dan kemungkinan. Maka jika seandainya ada berbagai macam sarana, kita capek dan sebagainya, udah dengerin murotal. Kalau kita seandainya sedang lebih semangat, maka mungkin murojaah. Kalau mungkin agak lemas sedikit, maka tilawah. Maka berusaha semua target-target tadi dicapai, tapi tidak serampangan. Tetap memperhatikan adab dan memperhatikan kualitas, setidaknya standar minimal untuk yang harus ataupun layak untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Ada pertanyaan dari Resen, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Afwan, aku mengulang pertanyaan yang sebelumnya tadi, yang terkait orang yang wajib berpuasa itu kan suci dari hadas dan najis ya Haid dan tadi. nifas. Bukan, Oh, hadis dan najis itu sholat. hadas dan nifas ya, gitu. Haid dan Nah, nifas. haid dan nifas. Ah, Nah, tiba-tiba timbul di pikiran kayak jadi ragu gitu ya. Jadi ragu. Nah, di sini selama ini kan kita mempelajarinya intinya mandi gitu ya Ustadz ya. Intinya mandi. Nah, syarat dari suci ini kan sebenarnya mandi ya Ustadz ya. Kalau enggak, iya kan ya? ini Syarat. sebenarnya saya yang nulisnya kurang tepat. Sebenarnya dia itu adalah berhentinya. Kalau Oh, dalam buku-buku fikih itu bermandi. berhenti sebenarnya, tapi di sini saya menulis suci. Sebenarnya itu adalah Tapi berhenti. Tapi dari syarat dari untuk bersih dari semua itu kita harus mandi dulu, bukan sih Ustadz? Syaratnya gitu ya, pernah belajar gitu. Iya nggak sih Ustadz? Syaratnya Berarti apa? kalau Kalau misalkan, syarat sholat, iya. Syarat puasa tidak. gitu. Berarti kalau misalkan kita selesai haid nih jam 10 atau jam 12 siang, habis itu kita lanjut puasa Ramadan boleh tuh Ustadz ya? Oh, kalau itu dalam artian kita nggak wajib karena kita sudah melewati batas rukun ya. Karena Hmm. rukun puasa kan menahan diri dari terbit fajar. Jadi kalau haid kita berhenti dan sebagainya, maka kita tidak wajib berpuasa. Hanya saja secara adab adalah kita memang tidak makan di depan orang banyak. Maka wajib kalau seandainya adalah kita darah itu berhenti sebelum waktu fajar, wajib jadi. Oh baik-baik ya ya. Ya kayak tadi biasanya 5 menit lagi nih fajar, tiba-tiba memang darah itu sudah berhenti. Tapi karena kita malas sebagainya kita anggap udah masih haid gitu, padahal darah sudah berhenti. Di sini adalah urusan kita dengan Allah, nggak ada yang tahu. Oh iya, syukran Ustadz. Nah, jadi hitungannya adalah sebelum waktu subuh. Sama aja tadi, misalnya 5 menit lagi azan berbuka nih maghrib, tiba-tiba keluar flag, berarti dia batal puasanya. Maka di sini lagi urusan kita dengan Allah. Jika memang batal, udah anggap batal. Maka jangan dipaksakan, gitu, karena urusan kita dengan Allah. Maka jika seandainya dia keluar flag dan sebagainya, maka batal, wajib dibatalkan. Puasa nazar dengan yang tidak menentukan harinya, apakah berdosa membatalkan puasa nazar tersebut karena ada silaturahim keluarga? Kalau nazar itu wajib. Kalau memang kita sudah meniatkan puasa nazar, maka tidak boleh dibatalkan dengan begitu saja. Ibadah yang wajib tidak boleh dibatalkan kecuali dengan ada alasan membatalkan. Tapi kalau sunnah boleh. Kalau kita puasa sunnah, ternyata kita baru ingat ada kondangan, ada undangan walimah. Udah, maka memenuhi undangan walimah lebih wajib dibanding melanjutkan puasa. Di sini kita beramal dengan ilmu, bukan dengan perasaan. Tapi kalau memang wajib, maka tidak. Bahkan untuk wajib pun kita nggak perlu minta izin pada suami. Walaupun kita tidak menentukan harinya, tapi kita sudah berniat kan, berniat puasa nazar. Dalam artian ketika kita sahur itu sudah niat, maka dia terhitung puasa wajib. Karena walaupun puasa nazar, niatnya harus dari sebelum subuh ya, nggak bisa niat di tengah siang. Wallahu a'lam. Baik, mungkin cukup, insya Allah tidak ada pertanyaan lagi. Ya, Ustaz. Hukum menggantikan puasa orang tua.
puasa orang tua ini digantikan sebenarnya jika mereka sudah wafat. Karena terhitung sebagai, nanti ada pembahasan di sini nanti. Apa ya? Ada pembahasan kafarat. Intinya adalah hutang puasa nih di sini nih. Yang punya meninggal ya. Jadi menggantikan puasa orang tua itu yang sudah meninggal. Dia terhitung sebagai hutang. Jadi bukan otomatis kita gantikan, tidak. Tetap kewajiban mereka, wala taziru waziratun wizra ukhra. Jadi memang kewajiban masing-masing. Jika memang mereka sudah wafat, baru bisa kita gantikan apakah dengan fidyah atau dengan menggantikan puasa mereka. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup insyaallah. Saya kembalikan kepada moderator. Oke Ustaz, Insya Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini sekali ya, menarik sekali ya teman-teman, nggak berhenti nanya ya, karena emang fikih ini tuh nggak pernah selesai dibahas sampai kita paham dan bisa kita langsung mengamalkannya. Dan insya Allah ini masih baru pengetahuan dasar ya tentang puasa, hukum-hukumnya, cara menggantinya gitu ya. Apalagi terutama bagi akhwat itu mengganti fidyah, hamil, menyusui itu pasti banyak tantangannya. Tapi itu tidak menghilangkan semangat kita untuk terus mempelajari dan bertanya ya. Alhamdulillah akhirnya menemui titik terang gitu ya. Tadi yang bertanya, jadinya yang lain pun tercerahkan. Dan insya Allah pekan depan kita akan melanjutkan kembali agenda kita. Sebelumnya saya ucapkan syukuran kepada Ustadz Azam telah menyampaikan materi pada malam hari ini. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dan teman-teman terus bisa notulensi dan bisa mengamalkannya ya. Dan saya ingin menginfokan sebelumnya, insya Allah pekan ini kita akan juga ada kajian bersama Ustadz Lutfi pada hari Sabtu jam 10 pagi. Ya, 10 pagi, karena ya, nanti insya Allah Ramadan itu kita juga setiap Sabtu ya jam 10 pagi. Dan pekan depan bagi peserta program intensif ada UTS, jadi silakan dipersiapkan. Oke, terakhir, jika berkenan Ustadz menutup dengan doa sedikit untuk kita semua pada malam hari ini. Baik, apa mohon Allah mengingatkan, mari kita menutup agenda kita pada malam hari ini dengan berdoa kepada Allah agar Allah menerima semua amalan kita dan menjadikan semua waktu jadi payah kita berikan sebagai amalan saleh di sisi Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan da'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم رمضان إلينا واجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم لا تجعل لنا في هذه الليلة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengabulkan doa kita pada malam hari ini dan syukur untuk Ustadz Azam. Terakhir kita dokumentasi ya. Silakan hidupkan kameranya teman-teman semua. Ini ada 2 slide. Ya, berikan senyum terbaiknya dan ready ya sambut Ramadan. Sudah? 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih kepada Ustadz dan juga teman-teman semuanya. Semoga Allah memberkahi acara kita pada malam hari ini. Saya minta maaf jika ada kesalahan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.